No, God, we pray for the peace of Jerusalem. We pray for the coming of the Prince of Peace. That you break down the walls and the barriers of hatred and of sin that separates brother from brother and those who call upon your name. That you would establish your throne in this city. That you will come and take up your place, the one that belongs to you alone. That you will establish your righteousness and your rule. That the kingdom of God will cover the earth, even as the waters cover the seas. And that the name of the Holy One of Israel, Yeshua HaMashiach, Jesus our Messiah, will be a banner and a shade and a comfort to all peoples who call upon your name in holiness. Maranatha, speed the day. Even so, Yeshua, come, take up your throne and bring peace to this city and to this world. Halo, shalom, selamat pagi sobat terkasih dimanapun Anda berada. Terima kasih untuk Anda yang masih setia bersama kami di 94,3 FM Immanuel Peaceful Station. Dan untuk kesempatan hari Rabu kali ini 17 Februari 2016 ada pastinya acara Mujizat Pendewasaan bersama Evangelis Asen Suhendra yang sudah hadir di studio. Selamat pagi Pak Asen. Selamat pagi Mbak Inof dan selamat pagi para pengubah kehidupan semua yang sudah bersiap untuk mendengarkan siaran ini. Iya deh. Sebiasa selama 2 jam kita akan berinteraksi langsung dengan Anda yang di rumah. Dan langsung saja nanti untuk Anda yang ingin bergabung bersama kami bisa melalui telepon dan juga SMS. Teleponnya di 081 825 2244 081 825 2244. Dan itu SMS-nya ya. Teleponnya di 735792 735792. Oke, langsung saja kepada Pak Asen Suhendra. Selamat pagi para pengubah kehidupan, selamat bertemu kembali di mana saja siaran ini baik lewat radio maupun streaming bisa ditangkap dan bisa didengarkan dengan jelas. Senang sekali bertemu dengan Anda semua, para kekasih Tuhan maupun orang-orang yang akan menjadi kekasih Tuhan. Ya, mengapa saya katakan seperti itu? Karena firman Tuhan dengan jelas membuat pembedaan. Ada yang disebut dengan anak Tuhan, ada yang disebut dengan para kekasih Tuhan. Ya, artinya apa? Anak Tuhan semua anak, tapi tidak semua anak bersikap baik, tidak semua anak bisa menyenangkan orang tuanya. Berarti ada anak-anak yang memang berkelakuan, bersikap menyenangkan orang tua, sehingga mereka menjadi anak-anak yang kasih. Semua anak dikasihi, tetapi tidak semua anak menjadi anak-anak yang kekasih. Semua anak dikasihi, tapi tidak semua anak bisa membalas dan mengerti akan kasih orang tua. Para pengubah kehidupan, di sesi ini saya ingin berbagi kebenaran firman Tuhan yang saya ambil dari kitab Kolose pasal 3 ayat ke-16. Demikian bunyi firman Tuhan. Ya, buat para pengubah kehidupan yang bisa mendengarkan bersama dengan saya, alangkah baiknya kalau selama siaran ini bisa membuka Alkitab bersama, sehingga itu akan membuat kita, waktu kita baca kembali Alkitab, akan membuat kita mengingat kembali apa yang sudah kita pernah dengarkan. Demikian bunyi firman Tuhan, Kolose pasal 3 ayat ke-16. Hendaklah perkataan Kristus diam dengan segala kekayaannya di antara kamu, sehingga kamu dengan segala hikmat mengajar dan menegur seorang akan yang lain, dan sambil menyanyikan mazmur, puji-pujian, dan nyanyian rohani, kamu mengucap syukur kepada Allah di dalam hatimu. Kita perhatikan sekarang para pengubah kehidupan. Ya, dengan jelas dikatakan hendaknya perkataan Kristus diam di dalam kamu. Jadi kalau kita perhatikan apa? Ya, umat Tuhan seringkali yang diam di dalam hidupnya adalah perbuatan Kristus, yaitu apa? Penebusan, ya, yaitu mengampuni dosa, membuka jalan, menyembuhkan, kemudian juga mungkin ya memberikan kita promosi, memberikan kita berkat lebih banyak. Itu yang paling banyak berdiam di hati kita. Tetapi yang menarik kalau kita perhatikan dari surat Kolose ini dikatakan, hendaklah perkataan Kristus diam. Jadi yang dikatakan di sini bukan perbuatan Kristus, tapi perkataan Kristus. Kalau kita lihat sekarang penekanan yang pertama dari apa yang kita baca, firman Tuhan dengan jelas katakan bahwa
Yang Tuhan mau, yang Tuhan kehendaki adalah perkataannya yang diam di dalam kita, bukan perbuatannya. Dan sementara ini kita sebagai orang percaya, ya senang tidak senang kita harus akui, ya boleh dikatakan 90% daripada yang ada di dalam hati kita bukanlah perkataan Tuhan, tetapi lebih banyak perbuatan Tuhan. Ya, itu yang kita pegang, itu yang kita harapkan, itu yang kita tuntut, itu yang kita doakan. Tapi sementara perkataan Tuhan seringkali jauh dari hati kita. Nah, jadi yang kita akan perhatikan di dalam pembacaan ini, perkataan Kristus. Apa yang dikatakan oleh Kristus? Kita tahu, ya, ketika Yesus mengajar, dia memberikan teladan kehidupan berupa tindakan-tindakan. Yang kedua, dia memberikan pengajaran-pengajaran firman Tuhan. Jadi, kalau kita lihat sekarang, kalau kita boleh ganti sedikit, mungkin perkataan ini bisa diartikan sebagai pengajaran. Perkataan ini bisa diartikan sebagai firman Tuhan. Bukan hanya sebagai perbuatan-perbuatan tangan Tuhan. Nah, lebih gampang orang Kristen itu, ya, mengharapkan beriman akan perbuatan Tuhan. Tetapi jarang sekali mau menyimpan perkataan Tuhan. Karena kenapa? Kalau kita perhatikan, orang yang bisa tertarik untuk menyimpan perkataan firman Tuhan, itu adalah orang-orang yang bisa dilembutkan hatinya. Alias orang-orang yang sudah secara rohani mengalami hati yang lembut. Dalam arti, orang-orang yang sudah mengizinkan firman Tuhan itu masuk ke dalam, entah itu mengajar dia, mendidik dia, menegur dia, mengarahkan dia, maupun merubah hal-hal yang tidak berkenan di mata Tuhan. Jadi kalau kita perhatikan sekarang, sebelum kita sebagai umat Tuhan bisa masuk ke dalam kehendak Tuhan, sebelum kita sebagai umat Tuhan bisa mengizinkan firman Tuhan ada di dalam kita, berarti hati kita ini harus dilembutkan. Nah, kita perhatikan sekarang, semua manusia secara psikologi ada memiliki yang namanya defensive factor atau sikap defensif, defensive attitude. Artinya apa? Misalnya, kalau kita dikatakan salah, kita seringkali, walaupun misalnya kita menyadari kita salah, tetapi seringkali kita tidak akan mengatakan, iya saya salah. Tapi seringkali kita mau memperingan kesalahan kita dengan menjelaskan alasan-alasan kenapa kita salah. Sehingga oke, kita satu pihak mengakui kesalahan kita, tetapi di pihak lain, kita memperingan kesalahan kita dengan alasan-alasan. Contohnya seperti murid. Kenapa datang terlambat? Iya, alasannya misalnya jalanan macet. Ya, apa enggak tahu memang kalau kita hidup di banyak kota besar jalan sering macet. Ya, kecuali kita hidup di hutan rimba, ya, itu jalan enggak macet. Tetapi bisa saja macet kalau misalnya kita mau nyebrang sungai, sungainya lagi banjir. Bisa juga. Jadi sebenarnya kan hal itu tidak menjadikan sebuah alasan yang kuat. Kenapa? Tapi kita semua tetap butuh pembenaran diri. Kita semua butuh pembelaan diri. Nah, berarti kita lihat sekarang. Sebelum firman Tuhan bisa masuk ke dalam hidup kita, kita harus membuang sikap membela diri. Kita harus membuang sikap pembenaran diri. Itu yang harus dibuang. Nah, sekarang cara membuangnya tidak mudah. Ya, tidak hanya dengan, oh gampang pendeta, mari saudara-saudara yang beriman, yang ingin punya hati yang lembut datang kami doakan. Tidak. Kenapa? Karena kalau kita perhatikan, ya, kita perlu mengalami yang disebut dengan dihancurkan. Ya, cara dihancurkan gampang. Ya, saya sering sampaikan di mana-mana, kalau kita sukses, Tuhan gagal. Tapi kalau kita gagal, itu adalah awal Tuhan sukses. Dalam arti, coba kita lihat. Ya, secara psikologi juga diakui, orang yang sedang punya masalah, orang yang sedang punya problem akan menjadi lebih religius. Ya, itu orang akan lebih ingat Tuhan, mencari Tuhan. Kita perhatikan. Ya, tetapi orang yang sedang sukses seringkali dicari-cari Tuhan atau menghindar dari Tuhan. Ini fakta kehidupan. Ketika kita susah, tiba-tiba kita bersebut Tuhan. Contoh ketika kita mau naik pesawat, jarang yang ada yang berdoa sebelum pesawat berangkat. Tetapi ketika mulai katakan di awannya tebal, kemudian ada turbulence di atas, maka orang sebut Tuhan, Tuhan. Ya, kenapa? Ternyata untuk mengingat Tuhan, untuk berseru kepada Tuhan, sering harus dibantu dengan keadaan-keadaan yang menekan, yang membuat stres, yang membahayakan. Tapi kalau tidak, orang lupa Tuhan. Ya, jadi kalau kita lihat sekarang urutannya, ya, supaya firman bisa masuk ke dalam hidup kita, hati kita, butuh kelembutan hati, butuh kita membuang roh pembelaan diri, sikap membela diri, ya, sikap defensif. Tetapi sikap itu tidak bisa dibuang dengan begitu saja dengan cara mendengar khotbah, pergi gereja yang sering, ditumpangi tangan, mungkin disirami minyak, disirami garam, atau disirami macam-macam, mungkin seperti orang lagi bikin masakan.
Tidak. Ya, Tuhan akan men-setting dan akan mengizinkan kita mengalami banyak peristiwa yang menyakitkan, yang menyusahkan. Supaya kenapa? Jujur sekarang para pengubah kehidupan, orang bisa banyak berdoa bukan karena orang itu sedang diberkati. Bisa karena orang itu sedang memohon-mohonkan berkat. Orang sedang mencari Tuhan bukan karena orang itu mau mengucap syukur sama Tuhan. Bisa karena dia sedang butuh uluran tangan Tuhan, pertolongan Tuhan. Jadi para pengubah kehidupan, kita mau lihat sekarang ya. Tuhan menghendaki supaya di dalam hidup kita ada berdiam firman, ada berdiam perkataan, ada berdiam pengajaran Kristus, kehendak Kristus, pimpinan Kristus di dalam hidup kita. Nah, kembali di sini ya. Jadi masalah seringkali akan menolong kita untuk berubah. Masalah seringkali akan menolong kita untuk banyak mengalami kemajuan secara karakter, banyak mengalami kemajuan secara rohani, banyak mengalami kemajuan secara iman. Makanya orang Kristen jangan sedikit-dikit kalau punya masalah, tangking masalah, cari pendeta yang mungkin punya kekuatan batin istilahnya, mungkin punya urapan untuk membuat masalah kita cepat selesai. Karena kenapa? Justru di tengah masalah terjadi pertumbuhan. Kalau kita perhatikan juga secara ilmu behavior, ilmu tingkah laku, ya, manusia dalam keadaan normal, mereka akan punya personal style. Yaitu yang disilakan sebagai personal style, ya. Stylenya hidupnya gimana, style dia berkata-kata gimana, bagaimana dia punya pola hidup, lifestyle gimana, menjalani, bangun pagi jam berapa, kegiatannya sehari-hari apa, sore habis mungkin pulang kantor dia ngapain, itulah lifestyle-nya. Tetapi kemudian ketika dia mengalami ketekanan, dia akan berubah mengalami apa yang disebut dengan flex style. Flex style, apa itu flex style? Yaitu suatu style, suatu pola yang agak mengalami perubahan. Contohnya, kalau orang katakan punya duit banyak, oh mungkin pulang kerja dia nggak langsung pulang, oh dia nggak clubbing dulu, dia santai dulu di bar, dia pergi kongko-kongko dulu di tempat makan lah, atau mungkin ngobrol di angkringan lah sampai tengah malam. Nah, tapi kemudian ketika dia di PHK, dia nggak punya uang, tidak mungkin lagi dia nganggur-nganggur, katakan dia santai di angkringan, santai di bar, atau santai di mana. Kenapa? Nggak ada duit. Maka dia akan terpaksa masuk ke flex style, yaitu apa? Style yang berubah sementara. Nah, sama dengan orang Kristen. Ya, kalau hidupnya baik-baik saja, cari Tuhannya asal-asalan. Kalau hidupnya lancar-lancar saja, ya Tuhan yang disuruh ikut diam. Kemudian, kalau semuanya baik dalam hidupnya, ya ibadahnya biasa. Tapi kalau semuanya sudah berubah buruk, maka dia akan menjadi orang yang mencari Tuhan. Seakan-akan wah rajin gereja, seakan-akan rajin ibadah, seakan-akan datangnya paling dulu, seakan-akan dia rohani. Nah, dia sebenarnya masuk ke flex style yang bukan lifestyle-nya, bukan personal style-nya, hanya sebuah style yang berubah sementara karena ada tekanan. Nah, kalau perubahan ini tidak berlangsung dengan dalam waktu yang cukup lama, akibatnya adalah ketika dia diberikan kelegaan, ketika dia diberikan solusi jalan keluar, dia akan kembali ke personal style-nya yang lama. Jadi, sebagai orang percaya, kita semua para pengubah kehidupan yang sedang mendengarkan siaran ini, kita mengerti apa? Kadang ketika kita ada dalam problem, Tuhan tidak langsung menjawab. Kadang kita ada di dalam tekanan, Tuhan tidak langsung memberi kelegaan. Ketika kita ada dalam kesesakan, Tuhan tidak langsung memberikan kelepasan. Kenapa? Karena ada hal-hal yang hanya bisa dirubah lewat tekanan. Ada hal-hal yang hanya bisa dirubah lewat sebuah proses. Contohnya, seperti kita punya besi, kita punya batu mangan, ya kan? Untuk menjadikannya baja, itu harus diproses, harus dilebur antara kandungan besinya dan kandungan mangannya untuk menjadikannya baja. Ya kan, tidak bisa dipisah. Oh, ini besinya di sini, itu mangannya di sana, tidak digabung lewat sebuah proses, dia tidak menjadi baja. Iya kan? Jadi apa? Diperlukan kalor panas yang cukup untuk meleburnya. Diperlukan proses yang cukup untuk membuat mereka membentuk suatu campuran amalgam. Jadi para pengubah kehidupan sekarang kita lihat, ya, sering kita mendengar khotbah kita tidak banyak berubah. Sering kita dengar khotbah iman kita tidak banyak bertambah. Sering kita dengar khotbah hidup kita juga nggak banyak ada. Ya dikatakan orang bisa lihat, oh dulu orang ini suka ngibul, dulu orang ini ngomong besar, dulu orang ini ngomongnya tajam banget. Nah, tidak ada perubahan. Tetapi kemudian cara Tuhan merubahnya bukan hanya lewat khotbah di mimbar, ya, tetapi lewat masalah, lewat problem, lewat kesesakan. Ya. Saya pernah baca di satu buku, dikatakan begini. Seseorang itu hanya bisa berubah, ya, itu 20% karena dia ingin berubah. Keberhasilan seseorang ingin berubah, dari keinginannya pribadi, dari komitmennya, dari tekadnya pribadi, dia hanya bisa berubah 20%.
Tetapi ketika ada tekanan, maka hasilnya adalah bisa berubah 80%. Berarti apa? Di satu dibutuhkan tekad untuk berubah, dua dibutuhkan tekanan yang akan mendatangkan perubahan. Barulah orang itu berubah 100%. Jadi tekad saja tidak cukup. Masalah saja juga cuma bisa 80% merubah orang. Nah, para pengubah kehidupan, sekarang kita kembali ke kebenaran yang tadi kita dengarkan. Apa kata firman Tuhan? Ya, hendaklah perkataan Kristus diam. Jadi kita sudah tahu prosesnya tadi, ya, supaya bisa diam kebenaran diri sendiri dihilangkan, pembelaan diri dihilangkan, ya, hidup dengan caranya sendiri, lifestyle-nya sendiri dirubah. Caranya gimana? Dikasih tekanan demi tekanan, himpitan demi himpitan, masalah demi masalah. Jadi sebenarnya masalah adalah membuat orang untuk kembali kepada Allah. Masalah adalah membuat orang untuk mulai mencari Allah. Masalah adalah untuk orang mulai memperhatikan kehendak Allah. Jadi bersyukurlah kalau punya masalah. Alkitab dengan jelas katakan kan bahwa bersyukurlah senantiasa, bersyukurlah dalam segala sesuatu. Tuhan tidak pernah katakan bersyukurlah ketika semuanya baik, bersyukurlah ketika semuanya lancar, bersyukurlah ketika semuanya sehat. Tidak. Alkitab dengan jelas mengajar bersyukurlah dalam segala sesuatu. Berarti apa? Bagaimana kita bisa bersyukur ketika ada masalah? Karena kita bisa bersyukur karena kita mengerti di balik masalah itu ada sesuatu yang kalau kita ambil hikmahnya, kita akan mengalami banyak perubahan, kita akan banyak mendapatkan pelajaran yang berguna buat hidup kita kelak. Saya masih ingat ketika dulu saya punya hobi mancing. Ya, saya suka mancing di laut zaman itu. Ya, saya belajar daripada para nelayan senior. Ya, sekalipun mereka itu tahu di mana tempat lokasi ikan, tetapi mereka akan melemparkan pancingnya lebih dulu. Untuk apa? Untuk mengukur air itu dingin atau enggak di bawah permukaan. Jadi kalau dia akan taruh pancing, dia kasih umpan, dia lempar. Beberapa lama kemudian dia akan tarik pancing itu, dan dia pegang mata kailnya. Kalau dia itu sangat amat dingin, dia akan katakan, Pak, kita pindah. Karena kenapa? Sekalipun di tempat itu memang karangnya banyak, ya di situ di lokasi ikan berkumpul berkembang biak, tetapi ketika airnya sangat dingin, ikan akan pindah sementara ke tempat mencari air yang hangat. Saya belajar dari nelayan yang pengalaman. Saya nggak bilang, oh saya punya udang yang segar, ikan pasti mau makan udang yang segar. Ya memang ikan mau makan udang yang segar. Tapi situasi di air yang sedang sangat dingin di sana membuat ikannya berpindah sementara mencari air yang lebih hangat. Berarti kalau saya masukkan pun umpan yang enak sekali buat ikan, dia nggak akan makan. Karena kenapa? Dia tidak ada di sana. Jadi apa? Kita tidak akan bilang terus kita debat sama yang tukang perahu atau nelayan yang antar. Pak, saya sudah bawa ikan ini. Saya sudah bawa yang segar. Saya sudah bawa udang yang segar. Ikan pasti suka. Tidak. Kenapa? Ketika dia menyarankan kita pindah, kita tidak akan ngomel sama dia. Bapak ini bikin repot saja. Kenapa kita harus pindah? Kan di sini dulu saya mancing bagus banyak ikannya. Kenapa? Karena kita mengerti. Dia bicara dari pengalaman dia. Dia bicara dari pengalamannya. Dia tidak bicara dari teori mancing. Dia bicara dari pengalaman yang fakta dia alami setiap saat ketika dia menjadi nelayan. Nah, jadi kalau kita perhatikan, ya, kalau saya pun sebagai hamba Tuhan sekarang, ya, saya bisa menerima saran dari nelayan yang menasihati, nelayan yang memberi masukan. Terlebih lagi sebagai umat Tuhan, kita harus bisa menerima masukan, saran, pendapat dari Tuhan yang Maha Tahu. Nah, tetapi manusia masalahnya adalah sok tahu. Ini yang jadi problem. Ingat para pengubah kehidupan, ketika Hawa didatangi oleh si ular, si setan itu, dia kan sok tahu. Kenapa? Dia menambah-nambahkan kan? Dia merasa, kan Tuhan bilang ketika setan katakan, bukankah Tuhan mengatakan bahwa kamu tidak boleh makan semua? Iya. Jadi dia sok tahu, dia tambah. Kalau kita perhatikan percakapan itu kan dasarnya dari ketidaktahuan yang persis dari perkataan Tuhan. Mirip-mirip saja yang dia tahu. Tapi tidak sepersis seperti yang Tuhan katakan. Dia katakan, ya Tuhan bilang nggak boleh makan semua. Padahal kan boleh. Ya boleh dimakan, cuma satu jenis yang nggak boleh. Ya kan dipelintir-pelintir. Nah ini sikap sok tahu manusia lah yang seringkali mencelakakan manusia.
Baik, contohnya misalnya dalam pernikahan, banyak orang sok tahu. Kenapa? Wah, lihat pertama mungkin ketemu di mall, waduh lihat dia ganteng banget, ya lihat dia begitu simpati, begitu, ya pokoknya segala-galanya. Seperti sekarang kasusnya kan, ada cerita LGBT yang sekarang lagi di mana-mana, di media sosial, di TV, di mana-mana, itu ya. Itu padahal mungkin singkatannya LGBT itu laki ganteng bininya 3. Ya bukan berarti yang itu bukan ya. Mungkin si cewek merasa apa? Kalau saya dapat cowok ini, dia begitu rohani, dia rajin ke gereja, itu mungkin satu yang pertama rohani. Kedua, secara money, ya, wah penghasilannya banyak, punya mobil pribadi, rumah pribadi, ya toh. Ini sudah menjanjikan. Ya kan kalau jadi suami, ya memang kalau orang nikah mesti punya duit. Nggak bisa nikah cuma modal cinta. Itu zamannya Romeo and Juliet pun pakai duit. Zaman Siti Nurbaya pun dinikahkan sama Dato' Omar Inggit karena duit. Ya jadi kita sebagai umat Tuhan juga mesti pakai otak dikit. Ya jangan, karena lihat dia ganteng, kemudian yang cowok juga lihat si cewek, rohani, rajin berdoa, rajin ke gereja, Alkitabnya bawa bahkan yang paling besar misalnya ke gereja. Dianggap mungkin imannya sebesar itu, ketaatannya sebesar itu. Belum tentu. Ya, itu kan tidak menjamin. Ya, kemudian mereka menikah. Kemudian dua-dua akan membayangkan pernikahan mereka akan seperti cerita H.C. Andersen. Maka putri dan pangeran hidup bahagia selamanya. Tamat. Iya kan? Padahal kan pernikahan itu, pesta pernikahan adalah awal pernikahan. Iya kan? Pernikahan itu diawali dari pesta pernikahan kan, pemberkatan nikah kan. Itu baru awalnya. Sama seperti kapal baru berlayar. Ketika dia masih ada di pelabuhan kan, tentu saja di pelabuhan, orang buat pelabuhan nggak pernah ada pelabuhan yang ombaknya super besar. Ya, semua pelabuhan akan dicari yang terlindung. Saya pernah pergi ke Yunani, saya pernah ke kota Korintus, tempat Rasul Paulus banyak sekali mengajar, bahkan ada surat 1 Korintus, 2 Korintus. Itu pelabuhannya nyaman. Kenapa? Terlindung oleh bukit. Airnya tenang sekali. Itu pantai, airnya tenang sekali. Supaya kenapa? Kapal bersandar dengan aman. Tetapi kan kalau dia keluar sesudah dia menjauh dari pelabuhan, tentu saja ada gelombang, ada ombak. Ya, ketika itu saya ambil tur untuk keliling Laut Tengah dengan kapal krus. Ya, itu ketika kita keluar, ombak sudah mulai besar. Terasa kapal mengalami guncangan-guncangan. Ya, atau mungkin para pengubah kehidupan pernah ke Selandia Baru di daerah Milford Sound di sana di South Island, ya. Di daerah Milford Sound itu, ya. Itu kan kita bisa lihat anjing laut, ya. Itu di daerah sana banyak anjing lautnya, ya. Jadi itu sebenarnya sebuah teluk yang panjang. Itu salah satu daerah tujuan wisata di Selandia Baru, ya. Dan itu teluknya panjang. Selama kita berlayar di dalam teluk, kiri kanannya itu dilindungi bukit. Memang banyak sekali air terjun, dan saya seumur hidup baru melihat air terjun, sekian puluh air terjun yang airnya langsung terjun ke laut dari gunung. Jadi gunungnya berbentuk tebing-tebing, airnya langsung terjun. Dan ada satu air terjun yang luar biasa. Kita bisa melihat airnya terjun dari atas tebing, tapi di bawahnya nggak ada airnya. Kenapa? Karena saking tingginya, begitu air itu terjun, dia langsung menjadi uap di bawah angin. Jadi tidak ada tetes-tetesan air di bawahnya. Ya, dan itu seumur hidup baru saya pernah lihat air terjun seperti itu. Dan dalam perjalanan pun ke daerah Milford Sound itu, kita bisa melihat air terjun yang sekian banyaknya. Ya, kiri kanan jalan itu semua air terjun. Bahkan ada beratus-ratus air terjun. Terutama kalau musim hujan. Nah, kalau kita perhatikan sekarang, ya selama itu kapal masih ada di pelabuhan atau masih ada di dalam teluk, nyaman. Tidak ada guncangan. Tetapi kan dia enggak berarti dia cuma muter-muter di situ doang kan. Namanya orang nikah kan tidak muter-muter cuma pesta nikah, ketawa-ketawa, kakak kikik. Ya tidak. Kemudian apa? Mereka akan membina rumah tangga. Sekarang 24 jam hidup bersama. Kalau dulu misalnya cuma ketemu 2 jam satu hari, kan bisa pura-pura. Bisa menyembunyikan yang buruk dan menunjukkan semua yang baik. Tapi kalau sudah 24 jam, artis ataupun aktor ya yang hebat pun nggak bisa berakting 24 jam. Jadi akan kelihatan apa jeleknya, kelemahannya, kekurangannya. Seperti kapal yang sedang berlayar. Semakin jauh dari pantai, semakin jauh dari pelabuhan, ombak semakin besar. Sama dengan pernikahan juga seperti itu. Jadi orang mau menikah tuh jangan membayangkan, kalau nikah itu pasti bahagia selamanya. Belum tentu. Bisa jadi sesak cukup lama, ya. Kemudian stres cukup lama. Ya, bahkan tadi ada teman yang kirim ke saya, share sebuah artikel, ternyata kalau punya istri yang suka mengomel, itu diselidiki di sebuah survei, itu bisa membuat banyak suami mati mendadak. Ya, jadi kalau orang yang berani nikah, terutama mungkin para pengubah kehidupan yang sekarang jomblo pria, sadar kenapa orang menikah juga kemungkinan mati mendadak.
Karena tertekan punya istri ngomel-ngomel, sudah dicariin duit ngomel, merasa kurang banyak, sudah berbuat baik dia merasa kurang cukup baik kalau dibandingkan dengan mantan pacarnya yang dulu, sudah sukses tapi belum begitu sukses dibandingkan dengan konglomerat, ya kan, itu bikin stres. Dan itu memberikan tekanan yang berlebihan kepada pikiran dan jantung. Makanya tadi yang saya baca di sebuah artikel itu dikatakan, bila punya istri suka ngomel itu banyak suami mati mendadak. Ya, jadi kalau ibu-ibu mungkin langsung ada yang ibu-ibu para pendengar mikir begini. Waduh, Pak Asen, terima kasih Pak Asen. Kalau saya memang suka ngomel, berarti saya harus segera mengasuransikan suami saya. Ini enggak boleh ya. Ini hikmat bukan datang dari Tuhan. Ini hikmat ngawur. Ya, baik. Jadi para pengubah kehidupan, sekarang kita lihat kebenaran di sini, ya. Dikatakan perkataan Kristus. Jadi bagaimana supaya bisa masuk? Kita lihat tadi, ya kita sudah punya hidup yang nyaman, kita sudah punya personal style sejak kita kecil. Yang itu personal style yang dibentuk oleh apa? Baik sifat genetik yang kita warisi dari kedua orang tua kita, maupun nilai-nilai di dalam keluarga, di dalam suku, di dalam bangsa kita yang kita warisi, kemudian nilai-nilai di dalam lingkungan hidup kita, maupun nilai-nilai yang kita miliki secara pribadi lewat pendidikan dan pengalaman. Jarang sekali kan kita dibentuk oleh nilai-nilai oleh firman Tuhan. Lebih banyak kita dinilai oleh apa sekarang seperti dunia. Dunia menghargai orang sukses secara materi. Makanya sekarang akhirnya di Kristen pun orang dinilai sukses secara materi. Pokoknya kalau dia sukses secara materi berarti dia diberkati Tuhan. Sementara mungkin orang yang hidupnya sederhana tapi di rumahnya nggak pernah tengkar, itu orang yang belum diberkati Tuhan. Karena berkat sama dengan uang, berkat sama dengan kekayaan. Itu kesimpulannya orang Kristen. Ya, dan kita harus bertobat berkesimpulan-kesimpulan yang salah itu. Ya, banyak hamba Tuhan setiap ngomong berkat pikirannya uang, setiap ngomong berkat mengajarkannya tentang uang, setiap ngomong berkat mengajarkannya tentang kekayaan. Padahal berkat itu bisa segala sesuatu. Kita bangun pagi pun dengan pikiran yang tenang itu sudah berkat. Kita bisa tidur nyenyak semalam itu tidak ada mimpi-mimpi buruk kemudian menjerit-jerit itu sudah berkat. Kita bisa tidur nyenyak tidak ada gempa bumi, itu berkat. Iya kan? Jadi para pengubah kehidupan kita lihat sekarang di mana? Supaya kita bisa punya hati lembut. Sering Tuhan memakai cara yang mungkin ya agak keras, mungkin agak disiplin. Yaitu apa? Sering kita harus diizinkan untuk dibawa dalam problem, dalam masalah, dalam pergumulan. Ingat, kita hanya bisa berubah karena kehendak kita sendiri, hasilnya 20%. Perlu 80% dari masalah, pergumulan, problem. Baru hasilnya menjadi 100%. Berarti problem itu baik. Kenapa? Karena bahasa aslinya problem sebenarnya artinya, terjemahan hurufiah kata problem artinya dilempar ke depan. Ya, seperti katakanlah seorang pemain bola menggiring bolanya kemudian menendangnya ke gawang. Itulah yang namanya problem. Nah, tetapi kemudian kata ini menjadi apa? Kata ini kemudian mengalami perubahan arti. Kata ini mengalami pergeseran arti. Bahasa asli problem artinya dilemparkan ke depan, dilempar ke tujuan. Ya. Tapi kemudian sekarang orang-orang itu merasa kalau dilempar bermasalah. Kenapa? Tuhan kalau didik saya halus-halus saja caranya Tuhan. Tuhan kalau mau ajar saya jangan keras-keras Tuhan. Terus Tuhan saya mau mengerti, saya ini tanah liat Tuhan. Iya tanah liat tapi mintanya emas, mobil dan lain-lain. Aneh toh tanah liat yang punya permintaan aneh-aneh. Itulah tanah liat yang ajaib. Amin. Nah, jadi para pengubah kehidupan kita kembali, ya. Tuhan perlu kadang memakai cara yang keras supaya kita berubah, supaya firman-Nya mendapat tempat di hidup kita. Contoh, bagaimana firman bisa mendapat tempat? Contoh, kalau orang lagi susah nih, pekerjaan nggak dapat, dia akan tanya, Bapak Pendeta, apa salah saya kok sampai hari ini saya nggak dapat pekerjaan? Dia mulai bertanya apa salahnya. Kalau dia ketiba sakit misalnya atau bangkrut atau masalah, maka mereka akan mulai berpikiran apa salahnya. Nah, di sanalah kesempatan Tuhan untuk bisa menegur salahnya. Di sanalah kesempatan Tuhan untuk bisa mengajar anaknya. Makanya tadi kita dengar bersama bahwa kalau orang Kristen ini sukses, Tuhan gagal. Nah, mungkin ada yang bilang, Pak Pendeta, masa Tuhan bisa gagal? Firman Tuhan bilang Tuhan tidak pernah gagal. Oh, bisa. Iya kan? Gagalnya dalam arti apa? Dalam tanda kurung sebuah kegagalan contohnya. Ketika Tuhan menjanjikan orang Israel untuk dibawa ke Kanaan. Adakah orang Israel yang keluar dari Mesir bisa dibawa ke Kanaan? Hanya ada 2 orang. Kaleb dan Joshua. Sisanya mati semua. Itu kan seakan-akan Tuhan gagal. Kalau kita lihat dari sisi yang berbeda, seakan-akan Tuhan gagal menepati janjinya. Seakan-akan Tuhan tidak punya kuasa menggenapi semua yang dia sudah rencanakan. Tetapi yang sebenarnya Tuhan tidak gagal, tetapi orang-orang itulah yang gagal dibentuk, orang-orang itulah yang gagal diproses. Jadi kalau kita perhatikan, kalau kita gagal diproses oleh Tuhan, maka hidup kita akan penuh kegagalan. Tetapi kalau kita berhasil diproses oleh Tuhan, hidup kita akan penuh keberhasilan. Jadi para pengubah kehidupan sekarang kita lihat, ya, masalah,
bukanlah benar-benar sebuah masalah. Tetapi masalah seringkali adalah batu lompatan supaya kita bisa melangkah lebih jauh. Masalah seringkali adalah sebuah bara api. Masalah seringkali adalah sebuah palu untuk membentuk besi itu menjadi alat-alat yang berguna. Nah, tergantung kita sekarang. Jadi, kalau kita lihat kembali, hendaklah perkataan Kristus. Jadi kita ngerti, hendaklah pengajaran Kristus, nasihat Kristus, petunjuk Kristus, kehendak Kristus. Bukan hanya perbuatan Kristus, menyelamatkan, menolong, memberkati, mengangkat, mempromosikan, membuat lebih kaya, dan lain-lain. Tapi Tuhan mau perkataannya. Berarti apa? Kita menjadi anak-anak yang kalau saya panggil istilah, ya bahasa di Jawa Timur itu, orang-orang yang bisa dikandani. Iya, orang-orang yang bisa diberitahu, bisa diajar, bisa dinasehati. Iya, bukan orang-orang yang keras hati terhadap firman Tuhan. Jadi Tuhan maunya punya anak-anak yang seperti itu, kita perhatikan. Jadi perkataan Kristus diam. Nah, kita lihat sekarang di kata diam. Ya, kalau di kata bahasa Inggrisnya itu dwell. Dwell artinya apa? Bertempat tinggal. Ya, apakah sekarang perkataan Kristus itu hanya tiba-tiba kita ingat, tiba-tiba muncul ketika kita susah? Ketika kita susah kita langsung pakai ayat Tuhan pasti memelihara saya. Tiba-tiba kata itu keluar. Terus kedua misalnya, ketika kita mengalami misal anak mau lanjutkan kuliah, kita akan bilang Tuhan akan mencukupkan segala keperluanku menurut kekayaan kemuliaannya. Tiba-tiba keluar, tetapi kita lihat dia mau kata-kata itu diam. Ya, bertempat tinggal, bukan hanya maaf kata. Ketika susah baru ada, ketika susah baru ada, ketika susah baru ketampak, ketika susah baru diucapkan. Tetapi kata-kata itu harus diam di dalam kita. Jadi, ketika kita dengar firman Tuhan, ketika kita baca firman Tuhan, ketika kita dengar khotbah, kata-kata itu masih dimasukkan ke dalam. Bukan hanya maaf ketika butuh dipakai, ketika butuh diingat, ketika butuh dicari. Bukan, kata-kata itu mesti masuk. Berarti apa? Sesuatu bisa masuk kalau ada ruang di dalamnya. Contohnya, ya, kalau kita katakan balik sebuah botol, atau kita balik sebuah gelas, kemudian dalam kondisi terbalik kita masukkan ke dalam air. Bisakah air itu memenuhi gelas itu? Tidak bisa. Karena kenapa? Ada udara di dalamnya. Udara itu yang akan membuat gelas air itu tidak bisa memasuki gelas yang terbalik itu. Berarti apa? Supaya firman itu bisa diam di dalam, yang di dalam ini yang mesti dikeluarkan. Supaya ada ruangannya. Supaya tidak sesak. Nah, kenapa banyak orang Kristen mengalami kesesakan? Kenapa orang Kristen banyak mengalami kesusahan? Intinya satu kan? Kenapa dia sesak? Karena di dalam nggak lega gitu aja kan? Kenapa nggak lega? Karena di dalam terlalu banyak. Contohnya kita pergi katakan seperti zaman dulu, saya masih ingat kalau kami nonton bioskop. Ya, zaman saya masih kecil itu, ya, saya suka sekali dengan film silat. Ya, zaman itu bintang filmnya selalu 2 orang. Ya, namanya Yasuaki Kurata sama Chen Shin. Ya, setiap hari itu saya nonton film itu selalu mereka bertarung dan selalu Yasuaki Kurata kalah dan mati. Habis itu besok filmnya lagi, hidup lagi dia main film itu lagi. Habis selesai di akhir film dia mati lagi. Besok nonton yang lain lagi, hidup lagi dia mati lah. Terus habis itu mati lagi. Dan kalau sudah film itu, terus zaman Bruce Lee, ya, seperti Enter the Dragon, ya, itu kemudian ada banyak film-filmnya yang lain, Fist of Fury dan lain-lain itu, wah bioskop penuh. Kenapa? Orang duduk di lantai pun rela karena sudah dapat tiket, nggak dapat tempat yang ada tempat duduk, nggak apa-apa. Kenapa? Karena mau nonton film itu, sehingga apa? Bioskopnya jadi sumpek kebanyakan orang. Nah sekarang lihat, kenapa hidup kita banyak sumpeknya? Jujur, karena kita punya kebanyakan mungkin kalau bahasa Jawa kasarnya ngokonya, kebanyakan karep, keakean karep manusia itu. Kristen pun keakean karep. Coba kalau kita lihat kita doa. Jarang kita doa seperti Kristus. Kristus kalau ngajar kita doa apa? Bapa kami yang di surga, dipermuliakanlah namamu, datanglah kerajaanmu. Itu doanya. Kalau kita beda. Tuhan, datanglah mobil baru, datanglah rumah baru, datanglah berkat baru, datanglah promosi baru. Beda sekali dengan yang diajar Kristus. Iya kan, pada Kristus mengajar, apa tadi kita jelas sekali kan ketika Tuhan mengajarkan murid-muridnya berdoa, Bapa kami yang di surga, dipermuliakanlah namamu, datanglah kerajaanmu. Ya kan, jadilah di bumi seperti di surga. Jadi, apa maksudnya? Kalau kita kan tidak begitu doanya. Datanglah berkat, datanglah duit, datanglah lain-lain. Doanya tidak sama. Nah, jadi bagaimana sekarang kalau kita perhatikan dari kebenaran yang kita lihat? Perkataan itu berdiam. Supaya bisa masuk ke dalam, yang di luar kebanyakan ini mesti disingkirkan keluar supaya nggak sesak.
Tadi kita sudah dengar bersama, mengapa orang mengalami kesesakan dalam hidupnya? Bukan karena memang masalah, sederhana karena kehendak Allah mau masuk ke dalam dia, sementara kehendak dia tidak mau dibuang keluar, sehingga sesak di dalam. Kehendak dia dan kehendak Allah bertumpuk-tumpuk di dalam. Tapi kalau kita bisa, kehendak kita serahkan seperti yang Yesus ajarkan di Taman Getsemani. Bukan kehendakku, tetapi kehendakmu. Orang tuh nggak sesak. Bukan kehendakku, tapi kehendakmu. Nggak sesak. Ya, saya masih ingat dulu. Ketika saya masih umur 20-an. Ya, ketika kami SMA kelas 1, kami ada pernah camping dengan kaum muda gereja, semua laki-laki. Ya, kemudian semua kami itu berjanji begini. Kita akan menikah umur 23. Kenapa? Semua berjanji, semua yang laki-laki itu, di kaum muda di gereja, kita akan menikah umur 23. Karena kan semua sebaya waktu yang kami pergi itu. Terus, kenapa 23? Ya kita tamat SMA umur 18, kemudian kita kuliah 4 tahun, umur 22, kita kerja setahun, terus kita nikah. Semua berjanji begitu. Ya, kemudian banyak yang kemudian mereka menikah umur 23, 24 itu. Saya kemudian yang paling sendiri tertinggal. Saya tertinggal. Ya, kemudian apa? Saya merasa kalau saya lihat orang gendong anak seneng banget, main-main sama anaknya kok seneng banget karena saya menyukai anak-anak. Ya, tetapi kemudian saya kok belum aja. Ya, saya merasa Tuhan, padahal ya maaf kata, Tuhan memberikan, ya saya sering bilang, ya kan kita ini keturunan Arjuna, berbibir pujangga. Ya kan? Seperti itu. Tetapi ya memang ada maksudnya Tuhan. Nah, saya mengalami kesesakan ketika saya membandingkan diri saya dengan teman-teman saya yang di kaum muda gereja. Karena saya punya kehendak juga mau menikah seperti mereka, menjalani kehidupan yang normal seperti biasa, seperti yang mereka jalani. Sedangkan saya punya panggilan hamba Tuhan. Panggilan yang berbeda. Bagaimana katakanlah, seorang artis, seorang penyanyi, dia harus menjaga suaranya. Iya kan, dia nggak bisa makan yang pedas, minum es. Dia harus menjaga kualitas suaranya karena dia seorang penyanyi. Tetapi seorang atlet sepak bola nggak perlu jaga suaranya. Iya kan, yang dia perlu jaga kondisi fisiknya. Berbeda yang harus dijaga. Gimana bisa disamakan? Mungkin pemain sepak bola bilang, kasihan kamu ya penyanyi, minum yang dingin nggak boleh, minum jus pakai es nggak boleh. Ya mungkin dia merasa, terus penyanyi bilang, iya ya hidup kok nggak enak ya. Enak jadi pemain bola aja. Iya kan, mau minum yang dingin boleh, yang panas boleh. Kan panggilannya berbeda, pekerjaannya berbeda, butuh lifestyle yang berbeda. Sama seperti misalnya seorang pemudi. Kalau dia masih bujangan dulu, dia bebas kumpul dengan teman-temannya. Mau pergi mana lah, mau pergi mana silakan. Tapi kalau dia sudah menikah, jangan bilang sama anak. Ya, misalnya bilang sama anaknya, Dok, Mama sudah siapin itu mie instan 18 macem. Ya, Mama pergi dulu ya, sampai sore. Kamu makan pagi ya, pilih mie yang apa, makan siang pilih mie apa. Nanti Mama pulang tengah malam ya, kamu pilih mie apa, 3 kali wis makan mie instan. Kan macam-macam rasa, enggak bosan tahu. Dia enggak bisa. Kenapa? Karena dia sudah jadi ibu rumah tangga. Namanya ibu rumah tangga masih ngurusi rumah. Bukan hanya ingin supaya suaminya naik tangga terus karirnya. Ya, dipecutin terus suaminya, diomelin terus suaminya, dimarahin terus suaminya. Suaminya bukan kuda. Ya dah, dan dia bukan kusirnya. Mecut-pecut suami. Makanya tadi saya dapat itu ketika di salah satu artikel dikatakan kalau istri suka ngomel, suami gak mati mendadak. Jangan terus ada ibu yang bilang, wah syukur kalau gini, saya akan lebih banyak ngomel supaya cepat mati. Jangan. Justru mendengar gini, Tuhan ampuni aku yang suka ngomel. Aku tidak menjadi kekasihnya, aku tidak menjadi istrinya, tapi aku seringkali menjadi ibunya yang galak. Marahin terus. Ya, kadang wanita juga mesti disadarkan bahwa ketika seorang pria menikah dengan seorang wanita, pria itu tidak mencari ibu baru. Pria itu mencari istri. Tapi banyak wanita kemudian berubah menjadi seorang ibu terhadap suaminya. Ngomeli, marahi, tegur. Suaminya dipikir kayak anak-anak. Ini yang banyak wanita perlu bertobat. Supaya jadi wanita yang hebat. Baik, para pengubah kehidupan, kita punya waktu sisa sedikit. Tapi kita akan lihat di sini sebelum kita masuk sesi 2 untuk menerima telepon dan konseling interaktif. Ya, diam, berarti apa? Kembali di sini. Ayo sekarang kita mulai. Kehendak kita yang berlawanan dengan firman Tuhan kita lepaskan. Rencana kita yang berlawanan dengan firman Tuhan kita singkirkan. Supaya kenapa? Tidak ada kesesakan. Iya kan? Kenapa? Karena ada kesesakan tadi jelas. Karena ada pertempuran
antara kehendak kita dengan kehendak Tuhan itu menyesakkan. Karena terlalu banyak kehendak kita dan kehendak Tuhan mau masuk itu membuat sesak. Tapi kalau kehendak kita semakin banyak disingkirkan, hanya kehendak Tuhan di dalam, lega. Kenapa? Seperti yang Rasul Paulus katakan, hidupku bukannya aku lagi, tetapi Kristus yang hidup di dalam aku. Kita lihat dia mengalami banyak derita, banyak penganiayaan. Tapi kita perhatikan, dia bisa melayani. Dia bisa melayani. Ini yang berbeda dengan yang sekarang. Kemudian lihat, kita akan cepat di sini. Diam dengan segala kekayaannya di antara kamu. Kita lihat sekarang. Perkataan Kristus, walaupun kita mendengar firman, baca firman, itu harus berdiam dengan segala kekayaan. Kalau terjemahan lainnya dikatakan, ada beda sedikit terjemahnya, kalau saya terjemahkan bebas begini. Hendaklah perkataan Kristus diam dengan segala kekayaan hikmat. Jadi kekayaan hikmatnya digabung kalau terjemahan lain. Maksudnya apa? Misalnya ya, sebagai orang Kristen kita percaya firman Tuhan. Apa saja yang dibuatnya berhasil. Terus karena kita pegang ayat itu saja, kita tidak pakai hikmat. Terus apa? Kita mau kerja apa saja maunya kita. Kita lihat misalnya, wah zaman sekarang misalnya lagi mau maju bikin angkringan, kita ikut bikin angkringan. Iya kan? Angkringan sebelah rame, angkringannya kita bengong. Misalnya, kenapa? Karena kita tidak pakai hikmat, walaupun kita pegang ayat. Apa saja yang dibuatnya berhasil, terus kita sembarangan. Jadi, sekalipun kita dengar firman Tuhan, percaya firman Tuhan, baca firman Tuhan, simpan di dalam hati firman Tuhan, tapi harus pakai hikmat. Saya yakin para pengubah kehidupan yang sering mendengarkan siaran ini, yang setia mendengarkan siaran ini, pernah mendengar kesaksian saya tentang seorang bapak yang ngamuk-ngamuk gara-gara mobilnya diambil leasing kembali. Kenapa diambil leasing? Karena dia cuma gaji 3 juta sebulan. Terus dia ambil kredit mobil dengan bayar kreditnya per bulan 3 juta. Berapa bulan kemudian dia tidak bisa bayar. Padahal kan kalau kita ambil kredit mobil, jelas perjanjiannya itu adalah perjanjian yang disebut dengan sewa pakai, beli pakai, maafkan saya. Bayar dalam arti apa? Kalau kita bisa bayar lunas, itu namanya kita beli. Kalau kita tidak bisa bayar lunas di tengah-tengah macet, itu namanya kita sewa. Jadi akan diambil kembali oleh leasingnya. Jadi pembayaran kita, ya kredit yang kita bayar tiap bulan itu dianggap sebagai sewanya. Itu yang namanya perjanjian sewa beli, atau dalam bahasa Inggrisnya yang kita terkenal sekarang namanya leasing itu. Ya, kenapa dia ngamuk sama Tuhan? Karena dia bilang Tuhan tidak bisa dipercaya. Saya percaya Tuhan akan cukupkan semua kebutuhan saya, tapi ternyata dia tidak cukupkan. Dia bilang apa? Karena dia berpercaya kalau dia ambil kredit dengan cicilan 3 juta sebulan, dengan gaji 3 juta, Tuhan akan berikan tambahan-tambahan supaya dia cukup makan. Tidak bisa. Kenapa? Perkataan Kristus itu harus diam dengan segala kekayaan hikmat. Kalau terjemahan lainnya lagi bilang with the common sense. Common sense itu artinya apa? Akal sehat. Pakai akal sehat. Tidak pakai iman-iman tok. Karena itu bisa ngawur. Contohnya, misalnya seorang pemuda atau pemudi, kadung sudah kepincut misalnya, ya hari Valentine kemarin ketemu misalnya, terus jatuh cinta. Terus apa? Wah biar dia nggak percaya Tuhan nggak apa-apa, nanti saya bisa menangkan dia. Wah gitu biasanya kan kalau sudah jatuh cinta, istilahnya gunung kudaki, laut kuseberangi. Nah akhirnya apa? Banyak orang mati di gunung kan, kata sesat nggak bisa pulang, mati di gunung, ya kan? Terus laut diseberangi, ombak besar kapalnya tenggelam, mati juga. Jadi harus hati-hati dengan gunung kudaki, laut kuseberangi itu. Ya apalagi musim-musim ombak besar gini. Ya doh. Ya musim hujan pun banyak daerah-daerah pendakian yang ditutup, nggak boleh karena berbahaya. Iya. Jadi kita lihat para pengubah kehidupan sebelum kita masuk di sesi 2. Ya, kita mau dijadikan apa oleh Tuhan? Manusia yang berhikmat dengan segala kekayaan hikmat. Makanya sering saya kalau orang konseling sama saya, Pak, tolong doakan ya, suami saya belum percaya Tuhan. Terus saya tanya, maaf ya ibu, dulu waktu ibu menikah, ibu sudah percaya Tuhan? Sudah. Suami? Ya belum. Loh kok nikah? Iya Pak, karena cinta. Oh ya sudah, doakan sendiri, jangan bagi beban ke saya. Saya tidak terima beban. Kenapa? Itu namanya orang cari bengkak. Ya, istilahnya ulo golek gepuk. Nah, banyak Kristen begitu, modalnya apa? Nah, Pak, saya imani, nanti dia akan bertobat. Omong kosong. Kenapa? Yang percaya Tuhan aja nggak bertobat, Tuhan bilang gelap sama terang nggak boleh bersatu. Gimana dia sementara mau jadi gelap dulu terus bisa berubah jadi terang? Memangnya dia itu Power Ranger bisa berubah-ubah? Kadang-kadang Kristen ini ngawur.
Ya, makanya kalau ada ibu-ibu sementara dengar siaran ini bilang, wah, saya mau minta didoakan suami yang belum percaya Tuhan. Kalau sudah dia dulunya belum percaya Tuhan, ya waktu nikah dua-dua belum percaya Tuhan, terus nikah, ya bisa didoakan. Tapi kalau dulunya istri atau suaminya salah satu sudah percaya Tuhan, salah satu belum tapi tetap nikah, ya enggak usah didoakan. Kenapa? Doa sendiri aja. Ojo dibagi-bagi bebannya dan masalahnya. Ya, gitu. Baik, jadi kita lihat lagi. Ya, kita kembali ke kebenaran yang tadi. Dikatakan apa? Dengan segala kekayaannya. Kekayaan apa? Hikmat. Kita menjadi orang-orang yang berhikmat. Ingat seperti iklan salah satu jamu itu, kalau untuk masuk angin itu dikatakan apa? Ada jamu yang katanya diminum orang pinter. Tapi ada juga jamu yang diminum orang bejo. Kenapa? Memang karena orang pintar belum tentu sukses, orang bejo pasti sukses. Nah itu bedanya. Karena namanya aja bejo. Bejo itu apa? Beruntung. Ya, orang pintar belum tentu sukses. Mungkin orang pintar sukses secara akademis, tapi belum tentu sukses secara ekonomis. Ya kan? Wah dia pintar. Misalnya, wah dia dokter itu, tapi tidak ada pasien, sepi tempat prakteknya. Ya, tapi wah ini bejo pak. Kenapa? Ini tukang tambal ban, bejo sekali, selalu penuh pak orang tambal ban. Kenapa? Naruh paku pada situ. Tidak boleh. Itu namanya ngawur hikmatnya. Jadi kita lihat para pengubah kehidupan, segala kekayaan. Kekayaan apa? Hikmat. Supaya menjadikan kita, misalnya bertengkar suami istri, jangan tengking setan. Kenapa? Belum tentu orang bertengkar itu karena kesetanan. Tapi bisa mata gelap dan kemudian kesetanan, bisa. Tapi belum tentu bisa datangnya dari mana? Kebenaran diri sendiri. Suami merasa benar, istri merasa benar, kan jadi tengkar. Tapi kalau salah satu merasa, iya saya yang salah, tidak ada pertengkaran, selesai. Kenapa tengkar? Karena dua-dua sama-sama memegang kebenarannya sendiri, merasa benar dan pihak lain yang salah, itu kan. Nah kalau berhikmat jadi mengertinya di mana? Iya ya, selama ini suami saya lebih banyak ngalah. Ya sekarang mulailah mengalah juga, jangan bilang syukur dia ngalah. Kenapa? Orang dia nikah sama saya, ini rumah saya kok. Nah, jadi mulai memakai kebenaran sendiri, karena kenapa? Dianggap suaminya nebeng di taman istri permai. Ya di rumah geria istri permai gitu. Ya lah. Jadi kita lihat kebenaran di sini para pengubah kehidupan. Sehingga kamu dengan segala hikmat mengajar. Jadi apa? Kita bukan hanya Tuhan minta supaya bisa mempraktekannya dalam hidup kita pribadi, tetapi Tuhan mau juga sebelum kita bisa mengajar, kita bisa mempraktekannya secara pribadi. Ya, jangan istilahnya kalau di Jawa Timur ada istilahnya gajah dibelangkoni, isa khotbah nggak isa ngelakoni. Ya, banyak pintar khotbah, saudara percaya Tuhan akan cukupkan, tapi tiap hari dia khotbah minta uang. Dia sendiri nggak percaya Tuhan cukupkan. Terus dia bilang, adalah lebih berbahagia memberi dari menerima. Dia nerima aja kerjanya nggak bisa memberi. Lah itu dia orang paling nggak bahagia di bumi. Ya kan? Jadi para pengubah kehidupan kita perhatikan dengan segala kehikmat mengajar dan menegur. Ya kalau dalam bahasa lain terjemahnya dikatakan untuk mengajar dan memberikan nasihat, memberikan counseling, memberikan nasihat, memberikan solusi kepada orang. Berarti apa? Sebenarnya orang Kristen kalau benar-benar di dalam Tuhan, mereka itu enggak usah jadi ikut misalnya sekolah, misalnya kuliah untuk bagian menjadi counselor misalnya sampai 4 tahun. Enggak perlu. Kenapa? Dalam tahapan dan kapasitas tertentu, ketika mereka mau diproses oleh Tuhan, mau hatinya dibuat lembut supaya firman Tuhan bisa masuk, mau hatinya itu membuang yang mau-maunya dia sendiri, supaya maunya Tuhan masuk, dia tidak akan mengalami kesesakan, dia akan mengalami kelegaan. Kemudian dia akan hidup berhikmat. Ingat itu, orang berhikmat lebih pintar lebih daripada orang pintar. Kenapa? Orang berhikmat kan mencari solusi. Orang pintar bisa katakan cuma menjawab soal ulangan. Tapi berhikmat itu mencari solusi yang lebih dalam kehidupan sehari-hari. Itu namanya berhikmat. Terus apa? Berhikmat juga bicara tentang sikap kepada orang lain. Misalnya, tahu istrinya keras, dilawan dengan keras. Tahu suaminya sensitif, dilawan dengan keras. Jadi, kalau suaminya sensitif misalnya, harus ada cara lain untuk bicara kepada dia. Nggak boleh bicara to the point. Ya, terus apa lagi? Tunggu waktu ketika dia mulai kelihatan senang, dia santai baru bicara. Kan semua ada caranya kalau orang berhikmat. Kita sering kali ketika, jujur saja, ketika suami istri ini masih muda dulu, ya, mereka berhikmat milih pacar. Kenapa? Wah, ini cocok buat saya. Merasa berhikmat begitu udah nikah. Tuhan, sampai hari ini nggak cocok-cocok Tuhan. Cuman cekcok melulu. Iya kan? Karena kenapa? Kembali ke sini.
Tuhan bilang, hendaklah perkataan Kristus diam. Jadi masuk ke dalam, disimpan di dalam. Ya, bukan baru ada masalah, baru keluar dari mulut doang, ditaruhnya di mulut. Tapi tidak di dalam hati. Kemudian yang terakhir, ya. Sambil menyanyikan mazmur, puji-pujian, dan nyanyian rohani, kamu mengucap syukur kepada Allah di dalam hatimu. Kita melihat di sini. Ketika perkataan itu ada di dalam kita, ya masuk ke dalam kita, ada kesesakan. Kenapa? Maunya Tuhan gini, mauku begini. Ada pertentangan, ada paradoks di dalam. Contohnya, saya masih ingat dulu ketika saya masih muda, ya, saya punya tipe cewek, mestinya dia bodinya kayak gini, wajahnya kayak gini, kulitnya kayak gini, pendidikannya kayak gini, ya. Dan salah satu syarat saya dulu adalah harus bisa bahasa Inggris lancar. Ya, karena saya dulu punya rencana dibangun keluarga, di dalam keluarga itu sehari-hari adalah pakai bahasa Inggris. Karena kami pendidikannya seperti itu. Ya. Itu syarat utama. Terus saya cari terus. Memang banyak yang bisa bahasa Inggris dengan sangat lancar. Ya. Salah satu terpenuhi, terus yang kedua cerdas, yang ketiga cakep, keempat pendidikannya luar negeri. Ya, semua terpenuhi. Tapi kemudian ketika kami jalan, tidak ada titik temu. Tidak ada titik temu, terus bubar. Iya. Terus saya menikah dengan wanita yang lebih fasih berbahasa Jerman. Karena dia tinggal di Jerman. Terus gimana? Ya itu pilihan Tuhan. Dan itu yang terbaik buat saya. Dan kemudian dalam berjalan pernikahan, saya melihat semakin membaik. Berarti nggak salah dong ketika nurut sama Tuhan. Nah, jadi para pengubah kehidupan, kita mau lihat kebenaran di sini. Tuhan mengatakan apa? Menyanyikan mazmur. Mazmur itu apa? Nyanyian dari jiwa kita. Bukan nyanyian-nyanyian yang kita nyanyikan di gereja, yang dinyanyikan penyanyi-penyanyi terkenal, terus kita diajar untuk naikkannya di gereja. Bukan. Mazmur itu adalah nyanyian spontan dari jiwa kita. Jiwa kita yang menyanyi, entah nadanya fals waktu keluar dari mulut kita, itu tidak masalah, tapi nyanyian dari jiwa. Tidak masalahnya kita pintar merangkai kata yang puitis dan lain-lain, tapi jiwa kita yang menyanyi. Itu mazmur. Yang kedua, puji-pujian. Ya, yang tertinggi adalah mazmur. Kedua, puji-pujian. Yang ketiga, nyanyian rohani. Nah, yang dinyanyikan di gereja itu namanya nyanyian rohani, bukan pujian. Kenapa? Kita lihat kembali di sini. Ya, mazmur berasal dari hati. Puji-pujian itu dari mulut. Kemudian nyanyian rohani, yaitu seringkali karena diperintah. Mari kita nyanyikan Allah kuasa. Kita nyanyi Allah kuasa. Mari kita nyanyikan. Itu nyanyian rohani. Jadi, sambil mengucap syukur kepada Allah di dalam hati. Bagaimana hati yang sesak bisa mengucap syukur? Nggak bisa, pasti ngeluh. Bagaimana hati yang dalam tekanan, dalam stres, dalam masalah bisa bermasmur? Nggak bisa. Paling masmurnya Tuhan berat. Itu bukan masmur. Itu namanya keluhan. Supaya bisa gimana? Tadi kuncinya jelas. Supaya hidup kita tidak sesak, kehendak Tuhan kita izinkan masuk, kehendak kita sendiri mulai dikurang-kurangi, sampai kehendak Tuhan terus yang semakin ada di dalam kita. Makanya tidak sesak. Kenapa? Contohnya kita masuk ke sebuah ruangan. Ya, ruangan itu cukup menampung 500 orang. Kemudian ada 400 orang yang mau masuk. Nggak masalah. Kenapa? Nggak akan sesak kalau yang 500 di dalam keluar semua. Tapi kalau ruangan hanya bisa nampung katakan 100 orang, ya, sudah ada 100 di dalam, terus ada 100 lagi mau masuk, sesak. Makanya orang Kristen yang sering mengalami kesesakan, itu bukan karena memang ada masalah dan problem, tetapi bisa karena karatnya masih begitu banyak, rencananya masih begitu banyak, obsesinya masih begitu banyak. Tapi kalau dia sudah bilang, kehendakmu ya Tuhan, kehendakmu ya Tuhan, selesai. Kan tidak sesak lagi. Iya tuh, masalahnya kan sekarang bisa nggak punya sikap nerima, iya kan? Karena ada budaya Jawa yang istilahnya kita bisa nerima nggak? Ya istilahnya mungkin di dalam filsafat tuh nerimo ing pangdum, ya tuh bisa nggak sikap seperti itu? Ya, atau kemudian yang kedua, bisa nggak kita sebagai orang yang sepi ing pamrih, tapi rame ing gawe? Contohnya, seorang istri yang kerjanya cuma ngurusi rumah tangga dengan baik, merawat anak-anak, ngurusi suami dengan baik, itu sepi ing pamrih, tapi rame ing gawe. Tapi jangan kebalikan. Ramenya di pamrih. Pak, aku udah masak kamu loh Pak ya. Tiap pagi aku bangun loh. Ingat loh nanti ya. Pulang bawa cincin berlian loh. Ini wis 5 tahun nikah ini gak dapat apa-apa sama kamu. Loh. Itu kan tidak seperti itu. Mestinya apa? Sepi ing pamrih.
Iya dah. Kita mau lihat di sini kembali, makanya sebelum saya akhiri di sesi ini, kita hidup jadi orang yang berhikmat. Bagaimana supaya berhikmat? Kembali punya hati yang lembut. Karena orang yang hati lembut bisa terima pengajaran dari orang lain. Firman dengan jelas katakan orang yang mengeraskan hatinya akan dihancurkan dengan tiba-tiba tanpa bisa dipulihkan kembali. Jadi, ayolah kita punya hati yang lembut. Ya, karena Tuhan pun kalau kita perhatikan, dia begitu panjang sabar. Iya kan, sejak Adam dan Hawa pun kita lihat, ya, manusia tuh bikin kejahatan terus. Tetapi kiamat belum sampai hari ini kan. Dia panjang sabar. Sehingga kita yang ikut Tuhan, yang percaya Tuhan ada, iya kan, yang kemudian mempercayai firman-firmannya, ya sifatnya kan masih ada, harus meneladani Tuhan. Iya dah. Jadi kalau kita lihat sekarang di akhir sesi ini para pengubah kehidupan, kenapa kita sesak? Karena terlalu banyak keinginan kita yang begitu tidak bisa kita lepaskan, yang kita paksakan kepada Tuhan sehingga kita sesak. Izinkanlah keinginan itu semakin disaring, difilter oleh kehendak Tuhan. Semua yang tidak berkenan dibersihkan oleh Tuhan, sehingga hati kita akan selalu merasa lega. Kita akan masuk ke sesi 2, kita akan dengarkan pujian dulu, kemudian kita akan masuk ke sesi 2. Ya, kita akan menerima konseling, tapi saya perlu ingatkan kembali, tolong tidak menyebutkan nama, baik nama pribadi, nama orang lain, kemudian tidak menyebutkan juga nama gereja, organisasi gereja, sinode, ya, maupun kepercayaan lain. Contohnya tidak usah sebut, Pak, saya nama ini, suami saya namanya Anu selingkuh, tidak usah. Ceritakan aja, Pak, saya suami selingkuh, itu tidak usah diceritakan nama suami saya Anu, apalagi terus alamatnya Pak, tidak usah, saya tidak butuh. Ya. Jadi tidak usah sebut nama sendiri, nama orang lain. Tidak usah sebut saya dari gereja Anu Pak, tidak usah. Ya apalagi wah di gereja saya gini, tidak usah, namanya menjelek-jelekkan. Ya tidak usah sebut juga sinodenya, apalagi nyinggung orang punya kepercayaan lain, tidak usah. Ya ini perlu saya ingatkan berkali-kali. Baik, kita akan mendengarkan pujian, kemudian yang sudah siap untuk menelpon, habis pujian itu kita akan menerima telepon. And in thy great compassion I will come into your house. There I will bow. There I will feel thy holiness, O Lord.
94.3 FM, Emmanuel Peaceful Station. Blessed are you, O Lord our God, eternity's holy King. Blessed are you, O Lord our God, whose word brings on the evening. Baruch hu et Adonai hamevorach le'olam va'ed. Baruch hu et Adonai hamevorach le'olam va'ed. By wisdom, O Lord, heaven's gates open up. With understanding you order the seasons, creating day and night, turning darkness into light, arranging the stars to your pleasing. Baruch hu et Adonai hamevorach le'olam va'ed. Baruch hu et Adonai hamevorach le'olam va'ed. Oh, blessed be the King, to the Holy One we sing. Lord of hosts is your name. Oh, ever-living God, rule over us, now and forever the same. Baruch hu et Adonai hamevorach le'olam va'ed. Baruch hu et Adonai hamevorach le'olam va'ed. Blessed are you, O Lord our God, eternity's holy King. Blessed are you, O Lord our God, whose word brings on the evening. Baruch hu et Adonai hamevorach le'olam va'ed. Baruch hu et Adonai hamevorach le'olam va'ed. Baruch hu et Adonai hamevorach le'olam FM, Emmanuel Peaceful Station. Baik sobat terkasih, masih bersama kami di Mujizat Pendewasaan. Dan sekarang langsung kita buka untuk sesi kedua. Pak Asan, sudah ada telepon ini, langsung kita terima ya. Iya. Halo. Halo, shalom, selamat siang. Iya, ini kenapa? Halo. Iya, halo Bu. Mohon maaf, volume radionya mohon dikecilkan Bu. Oh ya. Biar nggak feedback. Saya kena katarak, sudah operasi tapi kok masih kabur. Saya mohon didoakan
Sebab saya ini tuh kerjaannya tuh jahit. Iya. Jadi kok kurang cetol gitu ya kalau jahit, jadi tidak bisa lancar jahitnya. Iya, berarti operasinya kurang sukses, Bu, ya. Terima kasih. Iya, Ibu. Ibu. Halo. Iya, jangan ditutup ya. Kita akan berdoa ya. Untuk kataraknya ya. Jangan ditutup dulu, Jangan ditutup Bu. dulu ya. Teleponnya, Bu. Ya. Iya, kita akan berdoa ya. Mungkin ada pernyataan Tuhan tentang sakit ini ya. Jadi mohon Ibu jangan tutup dulu, kita akan berdoa. Nanti Pak Markus akan pimpin dalam doa untuk penyakit Saya katarak pakai ini. handphone. Iya, sebentar ya Bu ya. Iya. Mari Bu, kita datang di hadirat Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk anugerah-Mu Tuhan. Kami bawa Ibu ini di hadapan-Mu, di dalam hadirat-Mu Tuhan. Ibu ini punya masalah dengan penglihatannya yang sudah dioperasi tapi masih kurang jelas dalam melihat. Tuhan, Engkau yang tahu apa yang permasalahan daripada ibu ini Tuhan. Kalau ada pesan-Mu, kalau ada teguran-Mu, kalau ada apa yang Engkau sampaikan Tuhan, sampaikanlah Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Dalam nama Yesus, amin. Amin. Ibu, saya mau tanya ya. Adakah Ibu punya kekhawatiran akan berhutang? Enggak. Sama sekali, bukan, maksudnya gini, bukan Ibu berhutang, bukan ya. Tapi adakah kekhawatiran nanti, aduh kalau gimana nanti saya jadi ngutang, jadi punya utang? Enggak ya. Enggak, sama sekali. Enggak. Baik, kita akan doa buat hal ini ya. Tuhan, Ibu ini mengatakan tidak. Dia tidak punya kekhawatiran nanti kalau dia terus sakit, terus kesehatannya memburuk, dia akan punya utang. Bapa, Engkau yang mengenal isi hatinya, Engkau yang mengenal pikirannya sepenuhnya. Kami bawa dia ke dalam tangan kasih dan kebaikan-Mu. Kami serahkan dia Tuhan. Engkau yang membuka isi hatinya, Engkau yang memberikan kekuatan kepadanya. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Ibu, saya mau tanya ya. Ibu ada punya kakak kah? Kakak ada. Ada. Masih hidup? Masih. Sekarang gimana kondisinya? Dia stroke, tapi sudah sembuh. Iya. Terus sudah sembuh. Iya. Itu kakak. Terus kondisi keuangannya? Adik juga ada. Kondisi keuangannya? Kondisi baik semua. Semuanya baik. Iya. Karena ketika saya dengar tadi ada kekhawatiran untuk berhutang, ya saya berdoa, kemudian tiba-tiba saya mendengar kata kakak, makanya saya tanya apakah Ibu punya kakak? Iya. Iya. Baik. Jadi Ibu sering komunikasi dengan dia? Iya. Masih sering? Masih. Baik. Jadi kenapa saya kok mendengar kata utang ini Bu? Ya kalau Ibu sendiri tidak ada kekhawatiran berhutang, ya bukan berarti sudah punya utang loh Bu, bukannya. Jadi ada kekhawatiran berhutang, berarti itu bisa atau ini tentang sang kakak. Oh. Tapi ya dia kesusahan tuh. Coba gini ya, coba Ibu tanya ya. Ya. Coba nanti dihubungi, adakah kekhawatiran jangan-jangan nanti jadi berhutang dan lain-lain. Saya tidak tahu apakah dia khawatir dia sendiri akan akhirnya nanti misalnya kondisi ekonomi memburuk akhirnya jadi berhutang, atau salah satu anaknya. Yang jelas ini kata intinya ada kekhawatiran berhutang. Bukan sudah berhutang Bu, bukan, belum ya. Iya. Baik ya, itu saja saya akan doa khusus buat mata Ibu sekarang ya. Bapak, kami mau berdoa buat mata katarak yang sudah dioperasi tetapi masih ada gangguan. Bapak, Engkau yang menyempurnakan tindakan medis dokter sehingga menjadi baik. Ibu ini bisa kerja kembali, matanya bisa menjadi terang kembali sesudah operasi. Segala kekurang sempurnaan Tuhan yang menyempurnakannya. Kami serahkan Ibu ini ke dalam tangan Tuhan. Kami mohonkan mujizat karena Engkau adalah Tuhan yang ajaib, yang sanggup melakukan perkara-perkara yang di luar kemampuan manusia. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Ibu, jadi nanti mohon ditanyakan ya kalau keadaan itu ya kepada sang kakak. Baik ya, Tuhan berkati Ibu. Ya, terima kasih Pak. Iya. Ibu. Oke. Silakan untuk Anda yang mau bergabung kembali bisa melalui SMS di 081 825 2244 atau telepon di 735 792. Halo, Shalom, selamat siang. Selamat siang.
Iya, silakan Bapak. Ya, Kak, ini minta tolong supaya didoakan karena anak saya yang kedua itu bekerja itu selalu dimusuhi oleh temannya. Maka minta tolong didoakan supaya teman-temannya tidak menaruh diri lagi pada anak saya. Begitu Pak. Iya, baik. Jadi Bapak, halo. Halo Bapak. Ya, halo. Ya. Jangan ditutup dulu ya. Ya. Kita akan berdoa. Itu anak yang kedua ya? Ya. Pria wanita Pak? Wanita, Pak. Para wanita. Jadi Iya. sudah berapa lama kerja di sana? Baru 5 bulan. Baru 5 bulan tapi kemudian dimusuhi. Iya. Iya, kita akan berdoa ya Pak ya buat anak itu ya. Jadi putrinya Bapak ya, ini anak kedua ya. Iya. Iya, baik, jangan ditutup Pak ya. Mungkin ada pernyataan Tuhan buat hal ini ya. Iya. Iya, baik Pak Markus yang pimpin kita dalam doa untuk putri ya kedua ya, buat putri Bapak ini. Mari Pak, kita sama-sama berdoa. Tuhan Yesus, kami datang di hadirat-Mu, kami bawa Bapak ini bersama putrinya Tuhan yang saat ini sudah masuk dalam dunia kerja, yang baru saja masuk dalam dunia kerja Tuhan. Tapi anak dari Bapak ini atau putri Bapak ini merasa dimusuhi oleh rekan-rekan di kantornya. Kami bawa putri Bapak ini dalam tangan kasih-Mu Tuhan. Engkau sendiri Tuhan yang menolong, Engkau sendiri Tuhan yang menyampaikan pesan-Mu bagi kami Tuhan. Terima kasih Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Amin. Pak, Ya. yang saya dapat 2 pernyataan Pak ya. Yang pertama, memang kondisi ini bikin putrinya Bapak itu stres Pak. Jadi dia tidak tidak santai, tidak kemudian biasa orang kerja ada saingan iri, enggak. Dia stres Pak. Iya. Ini dia, saya dalam malam roh tadi saya lihat dia sangat stres itu. Oh iya. Tetapi Tuhan hanya beritahu satu Pak. Iya. Diam. Oh iya. Jadi jangan tunjukkan misalnya misalnya nunjukkan bahwa dia sangat tertekan, dia saja, diam saja, kerjakan dengan baik tugasnya tanpa dia perlu stres berlebihan. Oh iya. Ya, karena ini kelihatan tadi dia sangat stres Pak. Oh iya. Ya, itu yang perlu disampaikan. Jadi tidak usah balas, tidak usah apapun, diam saja, tetap konsentrasi ke pekerjaan. Oh iya. Dan tidak usah menunjukkan sangat stresnya Pak. Oh iya. Jadi nanti kalau ditunjukkan sangat stresnya kan senang yang iri itu syukur sebentar lagi ngundurkan diri, syukur sebentar lagi berhenti. Ya? Iya. Baik, itu saja, Tuhan berkati Pak. Ada satu lagi Pak. Iya. Anak saya yang terakhir itu kalau bekerja selalu tidak kerasan. 1 bulan pulang, setengah bulan pulang. Iya. Tolong kita didoakan. Pria wanita Pak? Wanita juga Pak. Wanita juga. Iya. Selalu 1 bulan paling lama. Iya. Terus pulang lagi. Iya, nggak kerasan. Loh, itu kerja maksudnya itu di luar kota, luar daerah Pak? Karena terus kemudian pulang? Di kota Yogyakarta ya. Oh gitu. Tapi 1 bulan berhenti, 1 bulan berhenti. Iya. Iya, baik. Ini Pak Markus akan memimpin kita dalam doa. Mungkin ada pernyataan Tuhan untuk ini anak Pak ya, yang bungsu ya? Yang terakhir ya. Iya, anak yang bungsu ya, putri yang bungsu. Iya. Iya, baik. Tuhan, kami bawa anak bungsu dari Bapak ini yang sering bermasalah dengan pekerjaannya Tuhan. Kiranya kalau Engkau punya pesan untuk anak Bapak ini dalam menghadapi masalahnya ini Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Pak, Iya. begini ya, saya mendengar satu kata tanggung jawab. Oh iya. Jadi maaf kata ini Pak ya, mohon saya dimaafkan kalau saya pakai kata-kata ini. Iya. Jadi begini Pak, dia ini agak kurang bertanggung jawab orangnya Pak. Oh begitu. Iya. Jadi mestinya kan, aku sudah besar, aku sudah dewasa, mestinya ya aku kerja, nggak bisa sedikit-sedikit mau pulang. Jadi bukan karena memang istilahnya dia dikeluarkan, dia disingkirkan dari pekerjaannya, bukan Pak. Oh iya. Ini karena memang kurang tanggung jawab Pak. Jadi kurang, ya mungkin kalau istilahnya kurang tegar, kurang teguh. Iya. Ya. Jadi Bapak nanti sampaikan kepada ini ya, putri bungsunya ini tidak bisa begini terus, kan sudah dewasa. Iya. Kecuali masih umur 6-7 tahun ya tidak masalah Pak. Iya. Ya, jadi yang saya dapat tadi itu kurang bertanggung jawab. Iya Pak ya. Ya, baik, Tuhan berkati Pak. Iya. Ada satu lagi Pak, bisa Pak? Baik Pak, iya. Iya. Ini saya mohon doanya pula Pak, karena saya buka usaha warung makan itu kelihatannya selalu gagal terus. Ya. Saya minta supaya warung Sudah berapa kali buka Pak gagal? Ya sudah 2 tahun Pak. 2 tahun tidak maju gitu. Iya
Iya, Tapi Pak, tetap iya. buka. Iya, tetap buka, Pak. Wah, berarti tahan pukul ini, Pak. Iya, saya tetap tahan pukul. Wah, luar biasa. 2 tahun buka, enggak maju, tetap buka. Iya. Tapi kan tetap ada yang makan toh, Pak. Ya tetap ada, tapi satu hari kadang-kadang 5 orang, 3 orang. Begitu. Iya, baik ya. Bapak di surga, kami serahkan anakmu ini yang punya masalah. Tuhan, rumah makan, tempat makannya ini sepi, tidak ada mengalami kemajuan, hanya beberapa orang saja seharian, Tuhan, dan sudah 2 tahun dia buka. Mungkin ada saran, ada nasihat Tuhan, ada petunjuk Tuhan, atau teguran Tuhan. Mari Tuhan. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Amin. Pak, saya mau tanya ya. Iya. Mungkin pertanyaan ini aneh, tapi ini yang saya disuruh tanya ke Bapak. Iya. Alkitabnya Bapak mana? Ada, Pak. Ya? Ada. Ada. Iya. Loh, kalau ditanya Alkitabnya mana, maksudnya apa ya, Pak? Iya, mungkin saya pribadi kurang sering membuka firman Tuhan yang menjadi penyuluhan kehidupan saya, Pak. Kurang sering atau memang sangat jarang, Pak? Kan beda, kurang sering dan Iya. sangat jarang. Iya, memang sangat jarang, Pak. Nah, jadi waktu doa tadi Tuhan bilang begini, Roh Kudus bilang sama saya, tanya anakku itu Alkitabnya mana? Oh iya. Nah, sama seperti orang ke sekolah kan, Pak? Iya. Terus ayo buka sekarang pelajaran matematika, buka buku matematikanya. Oh, iya. Dilihat loh, kok enggak bawa? Iya, ketinggalan di rumah Pak Guru. Ya. Iya. Jadi ini sebuah teguran, Pak. Oh iya. Ya, jadi kan tadi sudah jelas supaya itu bahagia itu Tuhan kan sudah jelas. Bapak tadi dengar firman Tuhan? Iya. Jadi kan supaya sukses itu ya mesti firman di dalam toh, Pak. Oh iya. Lah sekarang dia cuma ditaruh-taruh gimana, Pak? Masa Bapak bisa lihat saja langsung tahu isinya, Pak? Iya. Ya, jadi pertanyaan Tuhan yang tadi Bapak sudah jawab, Alkitabnya di mana? Oh iya. Ya, sekarang mulailah dirubah, Pak. Iya, iya. Ya, nanti kalau sudah Bapak lihat, Bapak berubah, lebih banyak baca, kan Tuhan bisa kirim langganan datang, Bapak. Amin, amin ya. Ya, dukun aja bisa bikin penglaris, Pak. Masa Tuhan kalah sama dukun, Ya, Pak? ya, amin ya, ya, ya. Ya? Ya. Baik, Tuhan berkati, Pak. Amin, amin, amin. Amin. Terima kasih, Pak. Ya, amin. Iya. Oke, ada yang di SMS Pak Asen? Iya. Mohon didoakan dan solusi, saya punya rencana nikah dengan cowok. Tapi cowoknya belum bisa cerai karena surat nikahnya dibawa kabur istrinya sudah 7 tahun. Mohon doanya. Baik, jadi begini yang perlu saya sampaikan ya. Kalau secara ilmu hukum, kan itu berarti pria ini masih berstatus suami orang, masih terikat dalam pernikahan. Kemudian istrinya ini kan belum jadi mantan karena belum ada keputusan perceraian dari pengadilan. Kenapa? Karena dia kan masih terikat dalam pernikahan, belum cerai, kemudian sudah pacaran sama orang lain dan lain-lain, itu kan bisa. Jadi secara hukum dunia pun salah. Ini dulu yang pertama. Yang kedua, yang perlu saya sampaikan adalah ya sampai hari ini ya gereja manapun di dunia ini tidak bisa menerima perceraian dan menikahkan orang yang sudah bercerai. Karena apa? Karena mereka tetap berpegang pada firman Tuhan bahwa hanya maut yang memisahkan, bukan pertengkaran yang memisahkan, bukan perceraian yang memisahkan, hanya maut. Jadi kalau perlu saya sampaikan adalah saya nggak bisa mendoakan hal ini. Kenapa? Karena jelas satu, ya kenapa kok wanita ini mau dengan suaminya orang yang belum jelas status hukumnya, sedangkan dia kan belum cerai, ya dah, belum cerai. Satu, ini bisa dituntut kena pasal. Kedua, kalau kita perhatikan juga ya, dari segi firman Tuhan, itu kita tidak bisa doakan. Kenapa? Karena jelas laki ini bercerai. Ini yang perlu saya sampaikan. Jadi kita tidak akan kompromi dengan hal-hal seperti ini. Misalnya, tapi Pak, kalau sudah cerai kan boleh, ini zamannya beda loh Pak. Bukan zamannya Siti Nurbaya sama Datuk Maringgi. Ya, bukan zamannya apa, Corbusier-nya, zaman apa, Layar Terkembang, Sultan Takdir Ali Sabana. Bukan, ini zamannya sudah berubah. Tidak bisa, firman tidak berubah. Ya, jadi saya nggak bisa doakan untuk hal ini. Oke, yang ditelepon, halo, selamat siang. Halo, selamat siang. Silahkan. Tahun Pak, saya sedang mendekati seorang wanita. Nah, saya minta didoakan apakah benar ini yang dari Tuhan, Pak. Wah, mendekati, maksudnya mendekati gimana tuh? Misalnya di bus didekati duduknya, gitu kan? Lagi di kampus didekati duduknya, mau nyontek, kan lain-lain toh Mas. Pengertiannya, berikan saya pengertian yang lebih jelas. Mulai mengenal gitu Pak, sudah. Mulai mengenal? Iya Pak. Sebelumnya belum kenal? Sebelumnya belum kenal, sudah dikenalkan sama teman. Terus didekati? Iya Pak. Nah, pertanyaan saya kenapa didekati Mas? Ya karena ingin mengenal. Loh kan sudah kenalan toh.
Ya ingin apa Pak namanya? Ingin dijadikan istri loh, gitu Iya, tujuan gitu, Pak. akhirnya. Betul Pak. Nah, jadi saya perlu tanya jelas sana, nanti kalau saya tidak tanya jelas, kan sama seperti orang ke dokter Pak, ditanya itu, ini demamnya sudah berapa hari, Iya, demamnya betul. turun naik enggak, terus ini ada rasa sakit enggak, di mana kan diperiksa, apakah ini tipes atau sekedar cuman ada demam ringan, kan enggak tahu. Iya, itu yang pertama Pak. Iya. Yang kedua untuk hal kerjaan Pak, ini saya bingung Pak, saya ada 2 dan 3 kerjaan. Nah, kedepannya saya ingin Tuhan tuh menempatkan saya di mana Pak? Wah, nanti kalau Roh Kudus ngomong tapi tidak ditaati loh Pak, banyak orang sekedar cari second opinion Pak. Iya Pak, saya ya apa Pak namanya mau tunduk di lapak tuh. Yakin? Yakin Pak. Baik, Tuhan mendengar loh Pak ya. Ya satu lagi Pak. Sudah Pak, 2 saja. Nek 3, 4 kasihan yang di belakang loh Pak. Iya Pak, kaki kanan saya nih Pak agak sakit ini Pak. Wah, itu mesti suruh ceweknya doakan loh. Iya Pak. Mestinya gini, bilang Tuhan kalau dia doakan saya sembuh, dia jodoh saya. Kalau saya tidak sembuh bukan, gitu kan enak. Iya Pak. Berani nggak? Berani sih Pak. Loh iya sudah gitu aja. Iya toh. Tuhan, saya minta dia doakan kalau Tuhan sembuhkan saya, dia jodoh saya. Kalau saya tidak sembuh berarti saya harus cari yang lain. Ya, tapi kalau doa saya itu benar Pak, kalau doa saya itu ternyata salah Pak nanti. Loh, maksudnya doa yang salah gimana? Kan minta tanda toh. Iya, tapi kan itu dari pemikiran saya nanti. Nah, sekarang saya mau tanya, apa kelebihan cewek ini sampai mau didekati? Nah, itu dulu saya ingin tanya. Ya, dia takut akan Tuhan Pak. Wah, tahu. Ya dari ini Pak, dari teman-teman dan dari saya sempat ngomong. Pengertian takut akan Tuhan itu gimana sih Pak? Ya. Masalahnya kalau ke gereja dia gemeteran, keringetan gitu. Enggak. Enggak Pak, ya dilihat dari cara bicara, dari cara mengenal apa namanya, apa yang saya terima, kayaknya memang takut akan Tuhan. Oh gitu. Loh ya, tapi nanti istri si perempuan takut sama Tuhan, yang laki itu menakutkan istrinya kan enggak, kacau Pak. juga Pak. Enggak Pak, saya memang kasih syarat cuma 2 Pak, takut sama Tuhan sama takut sama suami Pak. Oh. Jangan takut sama suami loh. Tuhan tidak pernah ngajar takut sama suami, tapi tunduk sama suami. Nek takut sama suami begitu pulang dia nunduk, duduk di pojok. Itu kan repot. Iya. Baik, kita akan doa buat hal ini ya, buat apakah memang ini jodohnya atau bukan yang Tuhan kehendaki untuk dipersunting. Iya Pak. Jangan sampai begitu nikah jadi sinting. Maaf loh Mas, ini kata-kata kasar ya. Tadi, Pak, ya. Iya, ini yang pertama. Yang kedua tentang pekerjaan. Iya Pak. Iya toh. Yang 3 nanti suruh cewek itu doa nus. Ya, itu jangan kakian Mas ya. Nanti kasihan yang lain-lain ngantri. Iya, Ya, nanti Pak Markus akan bawa kita dalam doa. Untuk apa? Yang pertama, apakah memang itu jodohnya? Supaya kalau memang iya, Tuhan berikan tanda-tanda. Kalau bukan, sudah Tuhan pisahkan daripada jadi masalah. Iya, betul. Yang kedua, untuk pekerjaan. Supaya pekerjaannya seperti yang Tuhan mau. Supaya itu semuanya Tuhan campur tangan. Iya. Ya, baik itu. Baik, Pak Markus yang pimpin. Mari Pak, kita sama-sama datang di hadirat Tuhan. Iya, Mas. Tuhan Yesus, kami kembali datang di hadirat-Mu. Kami bawa Bapak ini Tuhan yang bergumul untuk jodohnya Tuhan. Ada seorang gadis yang didekati, dan kiranya kalau Engkau berikan tanda-tanda pada Bapak ini, kalau itu benar-benar jodoh daripada Tuhan atau bukan. Kalau bukan, kiranya Engkau sendiri yang memisahkan Tuhan. Kami juga bawa masalah pekerjaan Bapak ini di dalam tangan kuasa-Mu Tuhan. Kiranya Tuhan sendiri yang memberikan pekerjaan yang Engkau kehendaki, sehingga pekerjaan itu boleh menjadi berkat bagi Bapak ini. Terima kasih Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Pak? Iya Pak. Iya, yang saya dapat satu kata dulu ya, ganti. Yang saya ingin tanya begini Pak, untuk mengerti kata ganti ini, saya perlu tanya kepada Bapak 2 hal. Iya Pak. Yang pertama, apakah sebelum sama dia Bapak sudah pernah sama yang lain-lain? Pacaran gitu Pak ya? Iya. Sudah Pak. Berapa kali? 2 Pak. Iya. Jadi ganti. Saya ingin tanya berarti sudah ketemu Pak. Saya mau tanya, Bapak pacaran sama yang pertama berapa lama? Cuma setengah tahun Pak. Setengah tahun. Iya. Terus yang kedua? 1 tahun kurang dikit Pak. 1 tahun kurang. Berarti semua di bawah 1 tahun. Iya Pak. Iya, itu yang namanya ganti-ganti Pak. Tapi itu udah 8 tahun lalu sama 10 tahun lalu Pak. Oh iya. Berarti kan Tuhan bilang satu kata Pak. Tadi saya dengar kata ganti. Saya tadi mau tanya, ada 2 pertanyaan Pak. Iya Pak. Yang pertama, kalau Bapak bilang enggak, ini pacar saya yang pertama, berarti harus bukan dia, berarti harus ganti Pak. Tapi kalau tadi Bapak sudah jawab yang pertama, iya memang pernah 2 kali ganti-ganti. Iya. Nah, saya ingin tanya, maaf tanpa
tanpa bermaksud membongkar masa lalu. Betul, Pak. Kenapa putus sama yang pertama? Kalau yang pertama itu saya yang nakal dalam arti nggak cinta, tapi karena dia tahu kalau saya cinta dia cinta saya, lalu saya tembak gitu, Pak. Waduh, Bapak nggak cinta tapi ya? Iya, Pak. Enak ya nikah pacaran sama orang yang kita tidak cintai tapi mencintai kita ya? Iya, tapi itu saya nggak enak hati, Pak. Maksudnya saya jadi merasa bersalah, Pak. Nah, yang kedua? Yang kedua karena ada faktor lain, Pak, yang mungkin Pak Aksen tahu. Ya, baik. Jadi sekarang Roh Kudus bilang anakku ini ganti-ganti. Jadi mau biasa, tapi puji Tuhan sudah 8 tahun vakum gitu, enggak pernah selama 8 tahun tuh enggak pernah ada cewek lain. Enggak ada, Pak. Yakin? Yakin, Pak. Atau ada sih, Pak, tapi enggak di hati saya memang enggak cinta, cuma iseng-iseng. Enggak tahu, bisa juga. Ada juga bisa, Pak, bisa. Ini jadi mesti satu, Pak, tobat dulu juga ganti-ganti, Pak. Iya, Pak. Kasihan ini kalau memang Bapak lihat dia sangat takut sama Tuhan, nanti dikecewakan kan kasihan, Pak. Iya, punya Pak. Laki katakan ini bekas playboy gini kan repot. Iya, Pak. Ya tuh nek kasih roti boy enak, Pak. Nek playboy repot, Pak. Tapi ganti itu berarti ini saya ganti atau? Nah, maksudnya tadi kan kata ganti itu, iya, makanya saya tanya, sudah pernah pacaran? Sudah 2 kali. Dan semuanya berumur tidak sampai 1 tahun kan? Iya, Pak. Berarti Bapak ini punya, maaf kata, ada suka ganti-gantinya, walaupun cuma 2 kali. Iya, Pak. Nah ini mesti tobat benar-benar. Iya, Pak, tobat, Pak. Ya berhenti. Terus ya sudah dijalani. Jadi belum ada jawaban yang Iya, yang ini sekarang kan jadi yang perlu adalah yang penting Tuhan tegur karakter Bapak dulu. Oh iya, Pak. Karena walaupun katakan itu jodoh, tapi kalau salah satu tidak sungguh-sungguh sama Tuhan, neraka, Pak. Iya, iya, Pak. Ya kan? Untuk membuat rumah tangga bahagia perlu kerjasama 2 orang, Pak. Iya, Pak. Untuk membuatnya jadi neraka 1 orang cukup, Pak. Iya, berarti saya ini, Pak, yang salah. Iya, jadi sekarang Bapak minta Tuhan ampuni aku dulu ganti, walaupun apa alasannya aku memang ganti-ganti kan gitu. Iya. Ya aku minta ampun, aku berhenti. Iya, Pak. Nah, terus sama yang ini mesti komitmen beneran, jangan nanti juga oh iya ini 11 bulan. Ini rekor kalau yang dulu 6 bulan, terus di bawah setahun ini 11 bulan, lebih 29 hari. Iya, Pak. Bisa? Bisa, Pak. Baik, tapi itu yang mesti di ya, Pak. Ya? Belum ada soal Ya sekarang gini kan kembali karakter dulu, Pak. Oh iya, Pak. Ya karena kalau suka ganti-ganti gimana nanti tidak cocok Bapak tinggalkan. Oh iya, Pak. Ya. Ternyata iya takut sama Tuhan tapi saya tidak cocok loh. Iya toh, bisa yo. Berubah dulu nih, Pak ya. Iya. Iya, Pak. Loh kan orang nikah itu mesti bukan cari pasangan ideal loh, Mas. Iya. Tapi menjadi pasangan ideal. Oh iya, Pak. Nek cari pasangan ideal saat dunia tidak ada, Mas. Iya, Pak. Tapi menjadi pasangan ideal mesti belajar. Oh iya. Dia sukanya apa? Nah, belajar masuk ke dunianya. Iya. Lah wanita kan misalnya suka jalan-jalan ke mall, Mas. Iya, Pak. Betul. Betul. Loh ya suka toh, suka belanja toh. Iya, Pak. Lah kalau Masnya nggak suka keluar ruang mana bisa rukun, Mas? Iya. Betul. Jelas, Pak. Oh iya, sekarang makanya dirubah karakternya dulu. Iya, Pak. Terus kalau nikah mau nggak gajinya dipegang istri? Mau, Pak. Semua? Semua. Wah Ya. mantap. Kalau gini sayanya boleh-boleh lah. Gimana, Pak? Jangan sampai nggak boleh lah, nggak boleh nikah nih gitu. Sudah saya sampaikan ke yang bersangkutan juga, Pak. Waduh, terus gimana dia mengkerok hidungnya denger? Dia ini sih, Pak, memang semuanya tergantung dia belum mantep, tapi keluarganya sudah mantep sih, Pak. Waduh, dianya belum. Iya, dia. Wah, kalau gini masih nyoba resep baru. Gimana, Pak? Maju pantang kendor. Tapi kalau nanti bukan dari Tuhan kan malah jadi yang buruk, Pak. Oh iya, itu namanya berjalan lurus ke neraka. Dan ini saya jalan dulu ya, Pak. Tadi saya belum mengubah karakter saya, Pak. Bapak yang penting itu dulu karena iya saya dapat kata ganti tadi bukan berarti Bapak harus ganti. Makanya saya tanyakan, saya mau siapkan 2 pertanyaan. Ternyata iya pernah pacaran 2 kali dan rata-rata di bawah setahun. Iya, Pak. Udah berarti minta ampun. Iya, Pak. Ya namanya orang pacaran Mas mesti ada masalah. Iya. Namanya laki dan perempuan itu susunan sarafnya aja ahli saraf bilang memang beda. Iya, Pak. Iya toh? Terus hormon tubuhnya beda. Iya. Lah ya terus mau disamakan gimana, Mas? Iya, Pak. Ya? Iya, jelas. Jadi ini ya, terus tentang pekerjaan. Iya, Pak. 1 kata aja, Mas. Iya, Pak. Pertanyaannya gini. Pernahkah Mas ini sungguh-sungguh mendoakan pekerjaannya? Nah, itu, Pak. Betul, Pak. Sudah? Belum, Pak. Lah ya itu makanya ditanya, sudahkah benar-benar mendoakan pekerjaannya? Iya, kemarin saya berpikirnya mungkin salah, Pak ya. Saya berpikirnya setelah apapun ada penawaran ke saya pasti terima gitu. Iya. Sekarang kalau orang nggak nandur bagaimana panen, Mas? Bagaimana, Pak? Kalau orang nggak nandur di sawah terus panennya gimana? Iya. Jadi ini, Pak, saya kan kalau pagi kan karyawan. Iya. Suatu karyawan di perusahaan ya, Pak. Iya. Malamnya itu saya ngajar, Pak. Iya. Jadi waktu saya itu pagi sampai malam itu, Pak. Baik. Ya itu kan saya mikirnya kalau memang Tuhan ngasih murid, Pak,
itu koreksi dari Tuhan, pikir saya gitu Pak. Nah sekarang Tapi Bapak harus doa sungguh-sungguh. Iya, Pak. Lah kan maaf kata nih Pak, saya pakai kata yang agak kasar ya. Iya, Pak. Adakah Tuhan itu kengangguran Pak? Gimana Pak? Adakah Tuhan itu kengangguran? Ndak, anaknya ndak minta ya dikasih, anaknya ndak berseru ya diadakan. Iya, Pak. Nah ya, jadi pertanyaannya tadi, adakah Bapak ini sungguh-sungguh mendoakan? Iya. Ya, nah, jawabannya kan sudah tidak. Berarti sekarang bukan ganti pekerjaan, pilih pekerjaan atau apa, tapi mendoakan benar-benar pekerjaan itu. Oh iya Pak. Istilahnya seperti orang sudah tanam padinya, mendoakan supaya tidak kena orang. Oh iya Pak, jelas Pak, jelas. Ya, baik itu saja. Iya Pak. Iya, jadi nanti misalnya sudah jalan sama cewek ini, Iya, terus lama-lama melihat dia dari dulu menarik menjadi memuakkan, jangan diputus loh Mas. Enggak Pak. Kasihan loh ya. Iya Pak. Baik, itu saja. Iya Pak. Tuhan berkati. Terima kasih Pak. Shalom. Oke, shalom. Terima kasih di SMS gantian ya Pak. Mau didoakan dan solusi saya, sudah tadi. Pak minta didoakan untuk jodoh. Loh, enggak jelas itu. Minta didoakan jodoh gitu saja. Kok singkat sekali, ya? Ya karena apa? Itu kan katanya cuma 5 huruf jodoh. Ya kan? Nah, masalahnya sekarang jodoh itu kalau salah menjadi orang yang bersikap bodoh karena seumur hidup sengsara. Ya kan? Jadi gimana? Ya sekarang intinya satu. Kalau mau jodoh yang bener, ya hidup sama Tuhan yang bener. Loh, anaknya sekolah nilainya jelek kok minta hadiah yang baik. Ya kan? Jadi harus jelas apa? Kita akan diberikan oleh Tuhan yang baik kalau kita ini baik sama Tuhan. Kalau ini berkenan sama Tuhan. Nah, banyak orang, pokoknya saya doa, terserah saya hidupnya kayak apa, pasti Tuhan beri yang terbaik. Oh iya, yang terbaik apa? Dikepro sama Tuhan. Jadi sekarang apa yang dia harus lakukan? Dia harus sungguh-sungguh sama Tuhan dulu. Rohaninya bener dulu. Baru minta jodoh. Kenapa? Loh, kalau rohaninya tidak benar, katakan punya gaji, sudah punya penghasilan, punya kerjaan, punya usaha. Tapi karakternya tidak benar. Orang nikah itu kan kompleks. Tidak hanya cukup secara materi, tapi juga cukup secara batin. Karena itu kompleks. Karena pernikahan itu adalah menyatukan roh, jiwa, dan tubuh. Bukan hanya menyatukan tubuh dua manusia ya dengan kelamin yang berbeda. Tapi juga menyatukan jiwa, supaya sejiwa berdua. Terus apa? Menyatukan roh mereka, supaya sama-sama ikut Tuhan, sama-sama tingkat ketaatannya, tingkat imannya. Karena kalau pincang, bahkan sengsara. Yang satu ada masalah, aku percaya Tuhan jawab. Yang satu panik tidak karuan. Mana bisa enak hidup? Iya kan? Yang satu begitu terima berkat bilang kita simpan separuh. Yang satu bilang Pak kita habiskan bulan depan datang lagi. Mana bisa bahagia? Jadi rohani dulu yang diperhatikan. Ya jangan nanya minta jodoh. Rohani dulu. Sungguh-sungguh sama Tuhan. Kalau prestasinya seorang anak bagus, dia boleh berhak minta hadiah yang bagus. Tapi kalau pulang bawa rapor merah semua minta hadiah yang bagus, iya pipinya dibuat merah sama orang tuanya ditempiling. Nah jadi yang harus diperhatikan rohani dulu. Kalau sudah kita hidup benar, ya, kalau dikasih jodoh aman. Jangan sampai masih hidup ngawur dikasih jodoh, wah itu sengsara rumah tangga, menyengsarakan diri sendiri, menyengsarakan anaknya orang lain. Ini yang perlu diperhatikan. Oke, terima kasih. Shalom Pak, saya seorang ibu punya anak 2, tapi anak yang kedua punya penyakit epilepsi. Mohon didoakan usia 11 bulan. Yang punya penyakit epilepsi. Anak yang kedua. Iya, yang saya baik Pak Markus pimpin dalam doa. Ya, kenapa kita minta pemurahan Tuhan supaya anak ini bisa dijamah, disembuhkan dari penyakit epilepsi. Kasihan masih kecil sekali sudah epilepsi. Tuhan Yesus, kami kembali datang di hadirat-Mu Tuhan. Kami bawa ibu ini yang mempunyai anak berusia 11 bulan Tuhan. Kami mohon kemurahan-Mu Tuhan. Anak ini menderita epilepsi Tuhan. Engkau tolong anak ini Tuhan. Engkau turunkan belas kasihan-Mu Tuhan. Sehingga anak ini boleh dipulihkan. Anak ini boleh disembuhkan. Terima kasih Tuhan Yesus. Dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Baik. Ya nanti. Ya, kalau ibu itu mendengarkan juga, saya minta dia langsung membalas ya SMS benar tidaknya ya. Yang saya dapatkan ketika kita berdoa dari Roh Kudus adalah ya bahwa ibu ini dalam kondisi suasana hati, suasana batin yang tidak baik. Ya dia ada kemarahan, ada kejengkelan, ya dalam suasana pikiran yang begitu semerawut.
Sehingga apa? Tentu saja kesehatan bayi juga di dalam kandungan itu ditentukan oleh kesehatan si ibu, senang tidak senang. Ya, kenapa? Jadi saya ketika tadi kita doa, saya dapat bisa jadi ketika anak ini dikandung, ibu ini lagi pikirannya ruwet sekali, sedang suasana hatinya kacau sekali. Jadi itu yang membuat kemudian itu menjadi kena epilepsi. Jadi bukan turunan. Saya minta kalau bisa dia mendengarkan siaran ini dan bisa langsung menelpon atau meng-SMS kembali, karena saya ingin cek kembali kebenarannya, apakah waktu dikandung dalam kondisi seperti itu, kondisi batin dari si ibu. Oke, baik, kita terima yang telepon. Halo, shalom, selamat siang. Iya, silakan. Halo, silakan. Halo? Ya, lupa mungkin sudah masuk. Halo? Shalom, selamat siang Pak. Mau didoakan saudara saya yang sakit diabetes dan juga saudara yang lain agar mendapat jodoh yang seiman. Terima kasih atas dukungan doanya. Iya, jadi sebenarnya ada orang yang ekstrim pandangannya. Pernikahan itu yang penting yang pertama adalah yang penting pernikahan itu beda kelamin. Itu yang pertama ya. Nggak boleh sama, itu pasti tidak akan di gereja, di agama apapun juga tidak terima. Itu. Yang kedua, sama iman. Padahal pengertian sama iman itu begitu abstrak. Kenapa abstrak? Walaupun kita semua mungkin sebagai orang percaya sama Yesus, tapi tingkat imannya kan tidak sama. Jadi pengertian sama iman ini bisa jadi yang satu beriman, kalau saya nikah Tuhan pasti berikan yang terbaik. Tapi yang satu lagi bisa beriman, ya saya pernikah, saya juga diproses dalam pernikahan. Imannya tentu saja beda. Ya, jadi pengertian seiman tuh saya mungkin kurang tepat dipakainya. Ya mungkin kalau yang mungkin lebih gampang kita mengerti yang sama Kristen. Karena pengertian seiman itu belum tentu sama imannya. Yang satu percaya, yang satu gampang goyah, yang satu taat, yang satu masih ngawur, kan tidak sama imannya. Ya, baik. Jadi dia ingin supaya punya jodoh. Ya tentu saja saya perlu sampaikan ya, karena seneng tidak seneng ya. Orang menikah minimal lah sudah punya penghasilan. Jangan tidak punya penghasilan, itu yang jelas. Jangan tidak punya kerjaan, apalagi kalau nempel sama orang tua terus menikah. Kasihan orang tuanya. Kenapa? Sudah sampai tua mestinya menikmati pensiun, masih aja kasih makan anaknya. Ya, ini yang namanya di dalam istilahnya namanya sandwich generation. Sandwich generation itu apa? Kita tahu sandwich itu ada roti ada roti 2 potong atas bawah, yang di tengahnya ada isi daging, ya ada isi tomat dan lain-lain. Itu namanya sandwich. Artinya apa? Ya, dia bekerja juga untuk memberi makan orang tuanya. Dia juga bekerja untuk memelihara anaknya. Itu yang namanya sandwich generation. Jadi dia punya beban 2, ke orang tua dan ke anak. Ya, ini yang membuat orang seringkali tidak bisa maju, bangsa-bangsa tidak bisa maju karena kenapa? Angka dependensi namanya. Secara ekonomi itu dependensi. Ya, angka ketergantungan. Orang tuanya tergantung sama dia untuk makan, anak-anaknya semua masih tergantung dia untuk makan. Itu yang namanya dependensi. Nah, dan ini tidak baik dan ini tidak sehat ya untuk kemajuan negara, untuk ekonomi negara. Jadi gimana supaya punya jodoh? Punya kerjaan dulu. Ya jangan tunggu sampai mapan banget. Belum tentu bisa mapan sekali. Ya, yang penting ada kerjaan dulu lah. Ini yang penting supaya bisa kasih makan anak istri. Jangan istrinya disuruh makan angin terus pas angop, suruh telan angin. Tuh masuk angin. Ya, kalau masuk angin kasih jahe aja Pak. Ya kasih wedang jahe. Nggak bisa begitu. Ya jadi minimal apa? Punya pekerjaan. Ya, ini yang jelas. Terus gimana lagi? Secara rohani dia siap menikah. Jangan masih sifatnya kanak-kanak, masih sifatnya manja, masih sifatnya membayangkan kalau nikah itu semua indah, ngawur. Kenapa? Bapak Abraham saja kita perhatikan, pernikahannya banyak mengalami gejolak. Dia sama istrinya kan sering nggak titik temu. Dia beriman Tuhan akan berikan anak, istrinya nggak beriman dia akan dikasih anak. Kan banyak sekali permasalahan. Iya kan? Jadi apa orang berani nikah itu mesti juga siap menerima perbedaan. Bukan hanya membayangkan nanti menikah saya selalu gandengan tangan jalan. Nah itu anak SD. Ya, jadi yang perlu saya sampaikan buat orang-orang yang sedang jomblo, sedang berharap untuk menikah. Ya, pernikahan itu tidak seindah yang kita bayangkan. Tetapi akan bisa lebih indah dari yang kita bayangkan. Kalau kita mau berkorban. Ya sama-sama berkorban baru terjadi. Kalau satu dikorbankan ya yang jadi korban pasti sengsara. Berdarah-darah yang dikorbankan kan. Itu baik. Pak, ini yang tadi ya. Anaknya epilepsi tadi. Iya Pak, waktu mengandung anak ini ada ketakutan karena sudah 4 kali keguguran.
Dan kami hamba Tuhan pelayanan di daerah yang sangat tinggi okultismenya. Baik, jadi kenapa anak ini kemudian kena seperti ini? Karena pengaruh dari pikiran orang tua, suasana psikologis kejiwaan orang tuanya. Jadi ibunya ini ketika mengandung dalam kondisi seperti itu. Sehingga apa? Terpengaruh kepada bayinya, terpengaruh kepada perkembangan bayinya. Sehingga apa? Sekarang kalau dia sebagai hamba Tuhan, ya, dia harus berdoa. Berdoa apa? Tuhan, aku minta ampun. Waktu aku mengandung bayiku ini, aku dalam kekalutan, aku dalam kekhawatiran, aku dalam ketakutan, aku dalam pikiran yang begitu ruwetnya. Aku minta ampun. Sehingga pengaruhnya mempengaruhi anakku ini. Sehingga dia lahir membawa epilepsi. Nah, ini yang harus dia berdoa. Ya, dia harus doa apa? Aku minta ampun Tuhan. Terus, Tuhan, kami minta anak ini disembuhkan. Dan saya minta kalau ibu itu misalnya pelayanan tidak jauh dari kota Solo, ya, saya ingin ketemu dia secara pribadi, ya, dengan suaminya dan anaknya. Kalau mungkin ya tidak jauh dari kota ini, saya ingin ketemu pribadi. Nanti mungkin dia selesai siaran bisa telepon kembali ke studio ya dengan Mbak Inov supaya kita atur untuk saya ingin ketemu. Saya akan doakan secara pribadi supaya terbuka semuanya, supaya anak ini tidak jadi beban pelayanannya, tidak membuat mereka memikirkan anak ini lebih daripada memikirkan pekerjaan Tuhan. Ya, oke. Pak, tolong doakan ibu saya yang sakitnya aneh. Nah, itu jelaskan, mesti dia jelaskan, jangan seperti begini SMS-nya. Ibu saya sakitnya aneh, misalnya apa? Papa saya enggak bawa uang, dia ngamuk, itu sakitnya aneh. Oh, enggak aneh, itu wajar. Ya, kedua, misalnya, tiap dia lihat anak-anaknya gimana, dia ngamuk, ya wajar, itu enggak aneh. Jadi sakit aneh itu yang bagaimana? Ya mesti dijelaskan, jangan main badek-badekan gini. Ya. Nah, karena banyak yang orang spesifik ya. Iya, banyak orang juga ada yang sering waktu siaran radio, "Pak, saya mau tanya, saya ini panggilannya apa?" Wah, gitu tuh ngomong. Loh ya jelas toh, yang jelas nanti pada akhirnya dipanggil pulang semua ya toh. Enggak usah tanya, dipanggil pulang semua, mati ya toh. Itu pada ujungnya jadi aneh-aneh kadang. Ya. Jadi ini perlu diperjelas, sakitnya aneh loh, anehnya sakit apa? Di mananya yang sakit? Ojo sampai seperti badai-badean begini. Kami bukan paranormal, kami ini hamba Tuhan, jangan disuruh jadi paranormal. Kami ini orang-orang sangat normal. Oke, yang di phone. Halo, Shalom, selamat siang. Halo. Iya, silakan Bu. Iya, selamat siang Pak Arsen. Iya, silakan Bu. Saya itu punya anak perempuan. Iya. Yang nomor 2. Iya. Nomor 2 itu perempuan anak ya. Iya. Tapi kok sampai saat ini dia belum mendapat jodoh ya Pak. Usia berapa Bu? Sudah 37 Pak. 37? Iya. Loh dulu ibu nikah usia berapa? 26. Terus di antara keluarga misalnya tante-tantenya Pak D, Pak Lik semua nikah di usia berapa? Nggak ada yang sejarahnya usia begini nikahnya? Ada, adiknya suami saya nggak nikah satu. Usia? Ya sampai sekarang usianya hampir sama saya, 62. Oh, berarti sudah ada garisnya Bu. Nah gini Pak Sen, ya. Dulu dia kan pernah sakit ini pundaknya kan pijet, pijet saraf. Ya. Itu yang tukang pijet itu megang batuk kepala. Batuknya ini. Dia bilang ya pijet ini auranya merah. Ya. Auranya ini harus gimanakan gitu loh Pak. Suruh pasang susu. Waduh. Nah ini anak saya enggak mau. Ya. Suruh pasang susu emas. Ya. Anak saya nggak mau, udah katanya auranya ini memang tambah jeru gitu loh Pak. Jadi jodohnya ya jeru gitu katanya. Oh gitu. Iya. Loh kalau jodohnya jeru berarti satu Bu. Nek orang yang jodohnya jeru satu masih kerja sama penggali tambang Bu, punya pertambangan. Tambang emas, tambang batu ake, itu kan galinya jeru Bu ke dalam. Nah, ya, itu terus bagaimana nih Pak Asen? Baik, Ibu orang percaya kan? Iya. Jadi kita tidak perlu pakai susuk Bu. Iya, tapi kalau belanja di susuk, puji Tuhan Bu ya, berarti uang kita banyak. Iya dah, nek belanja kurang, nek belanja susuk, berarti kita belinya pakai uang besar Bu. Itu malah puji Tuhan. Tapi nek pasang susuk tidak boleh Bu. Kenapa? Karena itu kan mengotori tubuh kita. Ngapain masuk-masukkan benda-benda gitu? Yang kita perlu firman di dalam kita, bukan yang lain tuh Bu.
Iya. Nah, terus kalau dikatakan oh ini begini, nah kita tidak tahu sebabnya. Kita akan doa sebentar Bu ya. Iya. Apa yang membuat dia terhalang? Iya. Misalnya ada kutuk turunan, ada trauma masa kecil, apa sampai dia seperti ini. Iya. Kita kan masih tidak tahu Bu. Makanya kita perlu berdoa. Iya. Tapi tidak dengan cara pasang ini itu Bu. Iya. Ya, Pak. tapi juga bukan berarti kalau pasang berlian itu dianting-anting tidak boleh Bu. Asal jangan pasang itu terus jalan-jalan sendiri bisa dijamret rampok Bu. Iya. Kalau pakai yang palsu tidak apa-apa, kasih aja kalau mau diambil. Maka malah bilang besok saya beli lagi Mas kalau mau. Ya, baik kita akan berdoa. Ini putri keberapa Bu? Anak saya tuh perempuannya 1 tok. 1 tok. Putra enggak ada? Laki-laki ada. Oh, laki ada, hanya 1 ini. Iya. Waktu kepengin putu dari anak perempuan ya. Iya. Wah, mantap, baik. Nanti Pak Markus pimpin dalam doa. Mungkin ada sesuatu yang Tuhan ungkapkan tentang anak perempuan ini ya. Iya. Baik, tidak usah sebut namanya ya, kita hanya akan doakan. Baik. Kira Tuhan Yesus, kami bawa ibu ini beserta anaknya yang saat ini belum mendapatkan jodoh Tuhan. Kiranya Engkau sendiri Tuhan yang menolong ibu ini dan juga anaknya Tuhan. Kalau ada pesan-pesan-Mu, kalau ada teguran-Mu Tuhan, boleh Engkau sampaikan Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Amin. Ibu, iya Pak. Jawabannya 1 aja ya. Iya. Roh Kudus bilang anak ini punya sindrom minder banget. Oh gitu. Iya. Iya. Jadi bukan karena dia ada roh ini, bukan ada kutuk turunan Bu, ada garis supaya dia nikah terlambat nikah atau lain, tapi punya tidak punya kepercayaan diri Bu. Coba Ibu perhatikan rasa mindernya terus menerus. Ya saya akan doa khusus buat hal ini ya supaya semakin terungkap ya. Iya Pak. Bapak kami bawa, kalau Engkau katakan dia punya rasa minder yang kuat, kenapa ada rasa minder? Adakah sesuatu masa lalu? Adakah suatu kenangan? Adakah sesuatu trauma yang membuat dia seperti ini? Amin. Ibu, iya Pak. Saya mau tanya hubungannya dia dengan bapaknya gimana? Dengan bapaknya ya biasa-biasa aja. Ini bapaknya sudah meninggal. Saya mau tanya, waktu bapaknya masih hidup gimana terhadap dia dan bagaimana bapak terhadap anak-anak yang lain terhadap ibu, terhadap keluarga? Seperti ya memang dia agak lain ya. Ya. Dia perempuan, terus pintar gitu loh. Ya. Kemungkinan ya untuk diperhatikan gitu deh Pak. Ya. Jadi waktu saya doa tadi Bu, saya dengar kata bapak. Rohnya dia itu selalu tentang bapak. Iya. Itu yang makanya saya ingin tanya gimana dia dengan bapaknya. Jadi kelihatannya disayang kemudian bapaknya meninggal kan? Iya. Ya itu kehilangan yang sampai sekarang dia nggak bisa pulih Bu. Iya. Gitu. Jadi ya susahnya gini loh Bu. Ya walaupun dia usia bertambah. Iya. Tetapi yang dia pikirkan terus almarhum bapaknya. Oh. Jadi bapaknya meninggal itu dia sudah kerja Pak. Iya tapi terus dipikirkan. Oh. Jadi seakan dia tidak fokus lagi kepada pasangan hidup atau apa. Jadi bapak terus rohnya itu teriak bapak. Nah, itu terus bagaimana Pak? Sekarang tuh kalau sudah kita tahu penyebabnya didoakan Bu. Oh iya. Kan sekarang gini seperti dokter tahu penyakitnya kan di terapi, ini obatnya kalau sudah tahu. Iya. Nah tugasnya adalah Tuhan, Engkau mengalihkan pikiran anakku. Memori-memorinya tentang ayahnya. Supaya dia tidak terus-menerus tidak bisa move on dari kehilangan ayahnya. Iya. Itu yang dia tidak bisa lepas Bu. Sehingga ya katakan ada orang dekat, ada apapun tidak pernah dia perhatikan. Gitu loh. Fokus terus dia ke ayahnya yang sudah meninggal. Jadi fokus terus ke almarhum. Iya. Jadi nanti ibu setiap hari sekarang ini yang didoakan. Iya. Ya supaya Tuhan dia tidak terus memikirkan ayahnya yang sudah meninggal. Karena dia harus melanjutkan hidupnya di bumi. Iya. Ya tentu saja juga repotnya gini, ada laki pun dekat dia tetap tidak bisa tertarik karena yang dia pikirkan terus ayahnya. Oh, saya tuh ya sudah berdoa ya Pak ya setiap malam. Iya. Saya pokoknya mohon diberikan pendamping hidup yang selaras dengan Tuhan ya Pak. Iya. Tapi sudah bertahun-tahun Pak. Waktu dulu bapaknya belum, masih hidup. Saya sudah itu Pak.
Tapi sampai sekarang ini belum terkabul. Iya, bisa karena gini ya Bu ya. Kadang-kadang sebagai orang tua ya, terutama sebagai ayah ya. Kadang kan kalau menurut teorinya Sigmund Freud itu, memang cintanya silang Bu. Ayah lebih banyak ke anak perempuan, ibu lebih banyak ke anak laki. Nah, kemudian ketika salah satu meninggal, ini kan pihak yang merasa lebih disayang, lebih apa, ini kan kehilangannya luar biasa. Iya. Dan kemudian karena ya kembali tergantung daripada ketegaran, ada yang bisa maju terus, ada yang kemudian tidak bisa Bu, macet di sana. Iya. Kalau anaknya itu sebetulnya aktif loh. Iya. Ke sel, ke gini ya, ke jadi bendahara apa itu. Fokusnya Bu, fokusnya itu yang enggak. Dia aktif semua tapi fokusnya enggak ke sana. Oh gitu. Iya, jadi kehilangan papanya ini tidak pernah bisa digantikan Bu. Oh iya Pak. Jadi ibu nanti terus doakan Tuhan rubah pikiran anakku. Bahwa dia juga harus menyambung hidupnya di bumi, dia harus juga kemudian membina rumah tangganya sendiri, itu yang ibu doakan. Ya, Tuhan yang alihkan pikirannya, Tuhan yang rubah pikirannya. Itu yang ibu doakannya, itu yang khususnya untuk sekarang. Iya, baik itu saja Bu. Iya Pak. Iya, nanti kita akan dengarkan ketika Tuhan jawab ya Bu ya. Iya, Tuhan berkati. Iya, oke. Lagi Pak. Maaf Pak, ini yang tadi, yang ibunya sakit aneh tadi. Ibu saya tiap hari kesakitan, tapi dokter bilang semuanya baik. Baik. Jadi sakit aneh seperti itu, ya, itu bisa yang namanya di dalam ilmu kedokteran istilahnya psikosomatis. Psikosomatis itu apa? Ya, orang merasa sakit, tapi tidak pernah ditemukan tempat sumber sakitnya karena apa. Jadi itu lebih banyak karena faktor psike. Psike itu faktor kejiwaan. Nah, kita akan doa sekarang ibunya kenapa? Ya, karena kalau kita ke dukun, wah ini diguna-guna, biasanya gitu. Tapi ilmu kedokteran mengakui yang namanya psikosomatis. Ya, rasa sakit yang disebabkan oleh kondisi psikologis. Ya, kita akan doa, Pak Markus akan pimpin kita doa, mungkin ada pernyataan buat hal ini. Tuhan Yesus, kami datang di hadirat-Mu Tuhan. Kami bawa ibu yang punya sakit yang tidak diketahui oleh di mana sakitnya Tuhan. Kiranya Tuhan sendiri yang tolong, Tuhan sendiri yang bukakan bagi kami semua Tuhan. Sehingga kami boleh mengerti, kami boleh mengetahui apa kehendak-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Amin. Baik. Jadi yang SMS kita anaknya ya. Ini waktu kita sudah sisa berapa menit. Jadi yang perlu saya sampaikan begini. Ketika saya doa tadi, saya dapat kata buang-buang. Nah, saya tidak dapat detailnya kata buang ini. Tapi bisa begini. Yang pertama kemungkinannya adalah keluarga ini bisa pernah membuang sesuatu, entah jimat, entah apa. Atau yang kedua, bisa mereka masih menyimpan sesuatu yang berbentuk jimat-jimat yang mesti dibuang. Ini kemungkinan yang kedua. Ya, mungkin yang pertama dia pernah buang sesudah dia percaya Tuhan, tapi dengan cara yang tidak seharusnya. Sembarang buang, itu bisa mengakibatkan serangan balik. Yang kedua, mereka masih menyimpan sesuatu yang tidak berkenan kepada Tuhan. Ya, misalnya barang-barang antik, jimat dan lain-lain itu yang kemudian mengganggu, yang mestinya dibuang, dilepas. Ini yang kedua, ya. Nah, yang ketiga itu bisa jadi ya di dalam keluarga ini ada sejarah pengguguran, membuang bayi dalam kandungan. Nah, jadi saya karena ini waktunya sudah hampir selesai ya, bisa nanti dia SMS lagi aja ke ke telepon di sini, nanti saya jawab, nanti dia telepon kembali ke Pak Inof saja ya untuk penjelasannya. Begini, kalau bisa memang lebih baik dia telepon ya, sehingga saya bisa tanya kata buang itu apa. Jadi bisa dicek apakah memang di keluarga ini ada pernah saya juga doakan satu orang ya, dia sakit itu tidak bisa naik pangkat. Kenapa? Karena kondisi tubuhnya itu lemah, sedangkan di dalam tugasnya itu memang dia harus fisiknya bagus, kesamaptaannya itu bagus, sehingga dia tidak pernah selalu terhalang dengan kondisi tubuh. Nah, ketika kita doa, ya istrinya ketemu saya, ketika kita doa terungkap ternyata di rumah itu memang ada sebuah lukisan yang berisi. Ya, lukisan yang berisi. Ketika saya tanya, saya katakan, "Ibu maaf, di rumah di ruang tamu ada lukisan agak besar ya, ukuran sekian kali sekian kira-kira." Ada dia katakan.
Jadi itu lukisan ternyata ada isinya dan mengganggu dia terus-menerus sehingga berkali-kali dia mengalami terlambat naik pangkat karena dia punya prestasi tetapi kondisi tubuhnya ini selalu dengan penyakit sehingga halangannya untuk naik pangkat di situ. Ya, jadi yang perlu saya tanya, adakah sesuatu di rumahnya itu yang mesti dibuang ini karena tapi dia nggak perlu jelaskan, ada Pak ini, nggak perlu, dia cuma boleh bilang ya atau tidak. Ya, karena kita kembali tidak menyinggung kepercayaan lain, tidak menyinggung yang lain-lain. Jadi kita hanya bicara secara garis besar, tidak perlu dengan detail seperti itu. Baik. Ya kalau bisa dia SMS balik, itu lebih mudah buat kita. Iya, baik. Oke, untuk Anda yang mau melanjutkan konsultasi lagi nanti bisa ya Pak, setelah ini sebentar gitu. Jadi langsung telepon kami aja. Selamat melanjutkan aktivitas Anda Sobat Terkasih. Shalom Immanuel, Tuhan memberkati.